Kalau Bang JK tuh udah jadi dirinya sendiri aja. Sampai naik-naik ke atas kursi lah. Dia naik-naik ke atas kursi. Iya naik-naik ke atas kursi. Karena buat nunjukin kan, aku tahu Amaru tinggi. Tapi kakiku nyampe nih. Putra gak pernah main seaman Beyond 7. Iya. Karena dia tahu ancamannya seperti apa. Bahkan Putra sendiri ngomong loh di live setelah menang. Di ronde 4-5 saya nggak ngejar finish ya karena dia tahu berbahayanya Ronald. Mana pesan buat Beyond? Kok gue jadi terharu ya? Gue percaya bahwa ini live calling gue. Ini dia juara 2 lomba di Sado Egi Sado Simanjuntak. Mati nanya prompter gak perlu gua. Lomba mirip Sardo juara 2 ya? Lu juara 2. Aduh, siapa juara satunya? Siapa ya? Jorogen juara 2. 3 juara 3 maksud gua. Kok deg-degan ya? Hah? Lebih deg-degan daripada nge-podcastin orang. Sama aja sih. Keempat. Enggak, kedua. Kedua. Lu saat teduh gak tadi pagi? Oh iya, kalau yang pertama saat teduh ya? Yang ini? Kagak sih. Kacau! Itu Kacau. makanya. Itu. Oh makanya pantesan dibilang. deg-degan. Ya saat teduh dulu kita kasih waktu. Berapa menit butuhnya? Semenit aja. tetap ya 1 menit. Main. Belum semenit. Oh, belum semenit. Belum semenit. Ketara minta semua atau pasrah semua. Lu apa kabarnya habis promotion week nih? Seru banget karena gue melihat semua berkembang. Semua berkembang. Apa aja tuh? Atlet dan gue juga merasa gue-nya juga berkembang nanyainnya dari segi face to face, terus podcast. Mereka juga berkembang waktu di press conference, waktu di face to face. Seru lah makin. Jadi menurut proper lu semua. ini kalau dinilai ini promotion week peringkat berapa nih? Promotion week peringkat berapa? Kepuasan lu? Kalau peringkat 2. 2. Nomor 1? Masih Beyond 6 Indonesia Malaysia 2. Itu gue. Beyond 6. Iya. Itu gue puas sih. Indonesia Malaysia 2 tuh berarti Putra Ronald 1. Putra Ronald 1 itu. Putra Ronald 1. Soalnya beefnya tuh real ini banget. Iya. Thank you Pul. Kenapa nih? Enggak, Ronald masih SMA waktu itu masih kecil Ronald. Oh iya. Iya. Bener-bener all out gimmick dan lain sebagainya ya kan. Bener, Something new yang kita lihat. Iya, Ronald masih SMA waktu itu. Tapi kalau ini gue puas banget. Preskon 1 gue puas banget. All of the promotion week. Terus gue happy sih, ini kita mulus banget padahal kita 6 acara tahun ini dan ini acara keempat ya. Berarti kurang lebih tahun lalu udah tamat. Udah lunas, iya. Udah lunas tahun lalu. Nih tinggal 2 lagi. 2 lagi. Beyond Madness 5 ya tapi Dan sebenarnya- masih ada Prodigy. dan masih ada Prodigy sampai Oktober. Iya. Itu tanggal 7 ini diupload kapan ya? Oh iya benar, ini diupload pertama. Berarti podcast ini yang membuka konten-konten promotion week. Benar. Iya, keren. Udah hijau-hijau nih, udah hijau-hijau. Udah tistet. Ada kans gak ini jadi promotion? Ini dia. Masalahnya tistet tuh gimana cara ngetiknya ya? Gue pengen banget dibikin jadi ketikan tau gak lu? Kita kalahin bangsat. Gar itu kita kalahin yang pakai tis. Tet gitu. Sama Dame. Time. Nah ini sosok di bener-benerin. Sosok di bener-benerin. Lu preskon 1 highlight lu apa? Preskon 1 highlight gue. Ini menurut gue. Jadi jangankan penonton. Waktu kita jadikan Bang JK sebagai main event, gue sendiri sebagai orang yang di dalam pun ada doubt di situ gitu. Karena di bagian promotionnya, kalau fight gue yakin Bang JK deliver. Di bagian promotionnya karena ya so far gue belum pernah melihat Bang JK di waktu dia masih aktif sebagai atlet di Indonesia. Ngeluarin mic skillnya lah. Iya belum, dan promotion juga belum sekarang itu gitu. Terus belum lagi dia ke luar negeri gitu kan. Gue pikir dia nggak bisa menyesuaikan dengan bagaimana sistem promotion zaman sekarang gitu. Ih ternyata my skillnya gokil Gila dan banget. all out banget lu. All out banget dan di face to face nih guys.
ditis-tis dikit nih. Ketika kemarin Amarul versus Haris mencoba jadi villain kan, buat ngimbangin gitu biar seru. Kalau Bang JK tuh udah jadi dirinya sendiri aja dan udah keren sih. Keren. Sampai naik-naik ke atas kursi lah, sampai wah oke lah. Dia naik-naik ke atas Iya kursi. naik ke atas kursi. Pertama kali dong ya. Iya, karena buat nunjukin kan, ya aku tahu Amarul tinggi, tapi kakiku nyampe nih. Keren sih. Gokil JK. JK Saragi tapi Itu highlight gue JK Saragi. Karena biasanya juga ketika press conference kan pasti dibagi boxing, kick striking, main event gitu kan. Nah ketika main event mungkin karena cuma bertiga di atas selos, sudut merah sudut biru, jadi ya udah gitu kan. Cuma ngandelin 2 kepala doang buat rame. Ini rame banget gitu. Keren sih. Yeah. Kalau lu apa highlightnya kemarin? Highlight gua apa ya? Beyond 8. Beyond 8 tuh yang gue paling happy itu sebenarnya selain ICB-nya ya. Selain ICB-nya itu undercard-nya sih. Undercard. Menurut gue undercard-nya kita tuh udah di posisi dan proses dimana orang tuh bisa cherish the moment lagi gitu loh. Karena liganya beneran udah jalan, orang udah bener-bener mau mulai mengenal orang-orang selain yang orang anggap superstar. Karena kan label-label itu tuh sebenarnya cukup berat ya buat fighter-fighter gitu. Ada yang dapat label itu setelah 4 kali main, ada yang orang lihat sekali main aja ini nih one day dia bakal gede banget nih gitu-gitulah. Jadi gue happy banget. Terus ada Umar versus Aaron itu tuh highlight gue banget sebenarnya karena dari pertama bikin rules ini dari cuma nama doang, terus ada 2 orang yang kayak testing the maximum capabilities of the rule set. Ya gue bener-bener gue bener-bener pengen lihat di titik itu gitu. Terus dengan adanya aktivasi ZXZ Prodigy Series jadi ada match up kayak Ronald versus Nyong. Itu tuh menurut gue happy aja sih gue. Happy kita bisa sampai di titik itu karena tanpa ekosistem itu secara keseluruhan nggak akan bisa dapet sih gitu. Karena ya with all the process, with all the doubts, terus Beyond 8 gue apa ya namanya ya nggak nyangka sih kita ada di titik ini lagi gitu. Karena sejujurnya gue adalah orang yang baca komen, gue adalah orang yang liatin kritik dan saran, dan buat gue waktu itu ya ini gue dengan gimana gue aja ya, Beyond 5 gitu ya orang. Cerita Beyond udah selesai sampai sini. Ini klimaksnya. Avenger Endgame-nya itu. Iya udah, ini udah Avenger Endgame. Salah lu. Itu Captain America 1. Masih panjang. Iya, itu Captain America 1 coy. Iya. Lu tuh belum paham aja gitu. Itu Winter Soldier itu, Civil War juga belum. Iya. Berapa persen kata lu ini semua? 5%. 5%. Gila. 5%. Iya. Ya gue happy lah kita semua di proses ini. Terus makin hari dengan kinerja kita, terus atlet-atlet yang mempercayakan diri mereka di platform ini, visi misinya berjalan sesuai, bukan cuman kayak 1-2 orang gitu loh. Gila. Gue makin pede, makin hari sebagai pemimpin gitu ya. Ya gue berasa juga orang-orang di sini kan ada menggantungkan bukan hidup ya, tapi harapan lebih daripada hidup gitu loh. Karena orang bisa hidup karena ada harapan gitu kan. Betul. Ya gue makin hari makin yakin kalau kita bisa menua bersama, we don't need to done it correctly, we just need to done it together gitu. Damn. Amin. Mestinya Together. kita bisa lancar jalan terus lah gitu. Amin. Gitu sih, gue ngeliat Beyond 8 selain semua hal yang udah terjadi ya itu gue ngeliatnya kayak oh iya nih ternyata bisa nih kita bukan one hit wonder gitu. Karena gitu-gitulah. Iya. Ini bukan event yang kita bikin fight card-nya, oh sini menarik. Enggak, semuanya tuh storyline yang udah terbentuk dari kemarin-kemarin. Iya benar. Dan terkumpul di sini. Benar-benar.
Kulminasinya. Kulminasi itu apa ya? Ketika ya, gitu. Oh iya benar. Ini jadi Buceng. dan bahkan belum Grand Prix. Belum Grand Prix itu dia. Itu. Iya. Dan bahkan belum Grand Prix terus masih banyak a League of Fighter. Literally a League of Fighter karena ada ZXZ Prodigy Series. Jadi gue happy banget. Thank you banget buat kalian semua yang udah membership. Kalian benar-benar ngehidupin banyak banget sekali. Jadi gini, ZXZ Prodigy Series itu yang ngerjain bukan tim Beyond. Jadi itu kita bikin tim lagi di mana kalian tuh benar-benar ngehidupin banyak banget atlet dan Betul. banyak banget lagi orang-orang lain gitu. Betul. Gila gue happy banget sih. Thank you. Keren. Beyond Mania. Gue gak kaget kalau misalkan tiba-tiba karena ZXZ Prodigy Series akun Beyond Combat adalah akun dengan membership paling tinggi di dunia. Gue percaya. Amin. Gue percaya itu. Aduh gimana ya udahlah. Lanjut lagi lu yang nanya gue jadi. Kulminasi duar. Lu gimana? Tapi kalau lu ngelihat perkembangan Beyondnya sendiri gitu. Dari lu pertama kali Beyond Combat Showbiz 2 gimana? Ngelihat perkembangan Beyondnya sendiri ya. Gua mention yang tadi lu bilang. Di sini banyak orang menaruh bukan hidup tapi menaruh harapan. Dan menurut gue itu yang bikin gue stay kali ya. Karena naruh hidup is one thing. Naruh hidup tuh just payroll to payroll. Tapi naruh harapan itu tahu bahwa ini tempat gue bertumbuh ini bakal berkembang. Dan gue juga bakal berkembang di situ gitu. Damn, aduh. Gue gak bisa tahan getaran suaranya dia nih. Gue gak liat muka dia nih. Gila sih. Gue tadi ini baru 11 menit in. Gue pikir gue podcast sama Sardo ya bakal seru-seruan aja. Niatnya teaser promotion week sebenarnya. Tapi di Beyond 8 ini 3 tahun in lah ya, mau ke 4 tahun ya. 4 tahun tuh berarti Februari tahun depan kita mulai 4 tahun kita. Itu bener-bener journey yang gila banget. 2006 tuh sinting coy. Yes. 2025 is one thing lah. And by the way kita tuh juga pertama kali in the process of lagi bikin dokumenter kan. Dokumenter Beyond menuju Grand Prix kan. Ini di spill berarti? Apa? Kita lagi proses bikin dokumenter. Ya kurang lebih lah ya. Sebenarnya kan di spill bukan ya ceritanya kita nggak bisa susun. Ya kita cuman mau kasih tahu bahwa kayak dan gue gak nyangka kenapa yang terjadi ini tuh segini banyak gitu. Itu tapi gue masih amazed lah sama berbagai macam kesempatan yang kita dikasih gitu. Iya. Yang dikasih dan yang gak dikasih. Damn. Tapi seperti kata lu, Apa? bukan at least we try our best. Yoi. Jadi no regret. Beyond, gue juga no regret sih. Kita ngomongin apa sih sebenarnya? Oh perkembangan Beyond tadi yang gue Iya. bilang. Sekarang Beyond udah bukan jadi tempat lu cuma bekerja tapi naruh harapan karena gue ngeliat ini sangat berkembang dibandingkan Beyond sebelumnya. Ya udah, beda lah. Pertama kita udah punya liga, terus kita punya sebenarnya bukan sebetulnya feeder league ya untuk ZXZ Prodigy ini. Subliga lah. Ya subliga yang di masa lalu tuh udah pernah kita ada diskusi tapi kayak masih kita berpikir nih konsepnya mau bagaimana, di mana. Dulu kan belum ada ZXZ Elite Team tuh. Iya. Gila. Terus apalagi ya? We making superstar lintas negara gitu. Bener. Itu. Dan nih satu hal yang menurut gua bukan gua membanding-bandingin ya. Satu hal yang gua lihat ada di promotor-promotor besar yang gak semua promotor punya adalah fans yang niat bikin video edit. Clipper niat. Beyond Mania gila banget sih. Beyond Mania tuh editannya bukan editan bikin JJ terus lucu. Itu bener-bener niat yang lu harus ke Premiere, lu crop-cropin muka-mukanya. Jasmine itu gila banget pak. Gila. Itu Super Dex. Itu Itu dia. niat banget pak. Itu Super Dex gila banget sih. itu yang menurut gua gila sih. Ternyata gak cuma pegawai, atlet, terus kameramen dan ya bukan cuma perangkatnya punya doang. grupnya. Damn. Ada grupnya. Gue kadang kalau mereka ngupload bareng gitu gue suka komen.
Oh lu masuk juga? Enggak masuk ke grupnya. Oh. Gue masuk ke komennya kan dia suka screenshot gitu. Ini akun apa aja gitu. Iya Ada. jadi gak cuma perangkatnya doang yang menaruh harapan di Beyond. Bahkan fans-fansnya pun gokil. Gue happy banget juga sih. Tanpa Beyond Mania jujur ya. 1 detik 2 presale guys. Damn. Kiostix down paling lama sepanjang dia berdiri Gila. 10 menit. Itu gila banget pak. Sebuah website down 10 menit tuh berarti gila banget. Iya. 64.000 total orang yang nge-award tiket cuman 1.000 sepertiganya tenis indoor. Karena beli tiket itu kita bicara bukan tentang dia pengen nonton aja. Dia pengen effort berangkat entah dia dari mana ya kan. Bener. Meluangkan Jadi waktunya. banyak yang marah-marah juga sih. Iya. Gue udah pesen tiket nih. Bang gimana bang bisa ngomongin gak Mas Elos? Iya. Kemana tahu. Iya. Gue tapi terharu banget sih. Ini kita bukan yang kayak pakai sistem waiting list kemarin. Jadi ini 1 detik bener-bener orang harus pencet, harus isi data, harus bayar tuh gimana sih? Dia udah ini kali apa naruh template di notepad. Jadi pas reference dibuka langsung copy paste. Lu sambil mikir ya? Lu sambil mikir ini gimana? Gue juga. Kalau Jadi udah punya akun isi datanya udah di awal. Oh autofill. Benar-benar langsung masukin keranjang langsung check out gitu. Tuh dikasih tahu tekniknya guys. Buat iya. war-war Jadi mungkin berikutnya. banyak yang kalian. Ini kan masih ada normal sale tanggal 27 ya. Iya benar. Oke. Iya. Kalian inilah see you di bukan cuma di tenis indoor Senayan loh, akhirnya Indonesia Arena. Damn, ini double loh. Walaupun udah bocor duluan sama Sardo. duluan admin spill lah, udah bocor duluan. Tapi Indonesia Arena gue masih ngeliat itu jadi kayak Titan sih. Gue pernah doain Indonesia Arena tuh BTW setelah Beyond 3 gue pikir. lama banget. Iya semoga lah kayak Beyond 4 and Beyond gitu maksudnya. Kita bisa ke Indonesia Arena Beyond 9 ternyata. Gue gak nyangka sih. Beyond 3 ke Beyond 9 tuh berarti berapa Beyond ya? 6. 3 try out. Oh dihitung-hitungnya. 3 try out Beyond Madness. 1. Belum kayaknya deh. Beyond 4. Madness 1. Beyond 5. 5. Madness 2. Madness 2. Beyond 6. Masih jauh nih. Madness 3. Beyond 7. Madness 4. Madness 4. Beyond 8. Prodigy 1. Prodigy 1. Terus 8. Oh iya ini. Madness Iya. 4. Madness 4. Beyond 8 ini. Terus Madness 5. Beyond 9. 15 acara coy gila. Setelah 15 acara baru. Dan Buset. bukti itulah. Bukti rencana Tuhan indah karena jadi pas bukan event sekedar event tapi Grand Prix gitu. Iya bener. Di Beyond 3 mungkin kita belum kepikiran kan bahwa kita bakal sampai bikin Grand Prix World kayak gitu. World bener. Pas 17.000. Iya. Ternyata gak bisa 20.000 udah gue pengen dedek-dedekin aja itu. Ternyata 17.000 maksimum kapasitinya. Gue pikir ya kayak itu lapangan gede bisa lah gitu. Tapi 17.000 gini loh, tenis indoornya 4.900 kan? Ih gila crowdnya teriakannya kayak apa? Tenggelam kali suara Mas Arif. Kayaknya ya, tapi gila tuh Mas Arif tuh harus bener-bener on Iya, fire iya. banget pak. 14 fight. Atau puasa ngomong 3 hari. Dikeluarin pas hari H ya kan? Pas tanggal 12. Oh, iya. Puasa ngomong 3 hari, tiba-tiba bensin harganya turun. Masalah bukan yang kayak gitu ya? bukan yang gitu. Aduh. Hah? Di demo itu. Demo ya. Gak mau makan, gak mau. MU kalah juga gak mau makan. Seumuran kita doang ya. Sekarang orang Manchester City. Lu fans apa sih? Knowledge bola gue cuma Piala Dunia doang. Iya, makanya di sini lu. Cuman Piala Dunia doang. Siapa top scorer Piala Dunia kemarin? Mbappe. Keren. Juara Piala Dunia siapa? Spanyol. Oh iya. 1-0. Kapten Spanyol? Kapten Spanyol. Gak tahu. Yamal dong tuh. Yamal gila sih tuh anak ajaib ya. Dia kalau di Combat Sport kayak John Jones kali ya. 19 tahun kan baru 19 tahun 19 tahun. Tapi
dia menjuarai dunia di usia 19 tahun juga sama dengan Mbappe waktu itu juara dunia Prancis kan. Iya, tapi Mbappe belum juara Euro. Oke. Yamal udah tinggal UCL aja. Ya UCL sama semua piala ciki dia tinggal tunjuk. Piala Ciki. Namatin bola deh langsung. Namatin Iya bola. bener, gila banget Yamal cok. Damn, kenapa gak di Madrid dia? aduh pahit. Banyak orang yang marah-marah kan. Karena? Preskon 1 gua. Oh Iya. ini teriak-teriak. Perancis. Padahal kan emang sakit ya. Gue fans Perancis dari zaman Benzema berantem sama Valbuena, lo tau gak? Jadi 2 orang ini, yang satu striker, yang satu sayap kanan. Mainnya sama persis kayak Nakula, si Valbuena ini. Dua-duanya rekam-rekaman boknya mereka. Hah? Blackmail-blackmailan gitu? Iya, jadi blackmail terus Buat? di ban. Buat apa? Gabut lah. Ya gabutnya Anak begitu. muda. Menurut gue. Jadi mereka berdua langsung di ban dari tim World Cup. Tapi apa hubungannya tindakan asusila ranah privat ke di band di bola? Ya suka-suka gak sih rekam-rekam? Kok jadi beda? Ya maksudnya gitu, itu kan terlalu pribadi gitu. Nggak Iya. mungkin setiap negara punya value-nya masing-masing. Kalau mungkin dilihat terlalu problematik. Iya. Iya, gimana tuh ya? Bingung juga gue jawabnya. Itu zaman itu Benzema pacarnya Rihanna. Lu tau Rihanna gak? Tahu dong. Gila ya. Ganteng banget tuh Wakaji. Gue pemain bola tuh taunya David Beckham, David Beckham. Ronaldo rambut sedikit. Ketahuan tuanya ya. Karena buku SD kan dulu. Oh, buku Jadi SD. sampul buku Del Piero. Iya tua banget lu ya. Damn. Ini yang nonton setengahnya gak tahu Del Piero pasti. Kasus juga. Ya gak kasus. Iya emang bukan Zaman zamannya. bergerak ya. Bukan Iya, iya. zamannya. Stuck in the old ways. Bukan zaman. Bukan zamannya. Iya, anjir, Del Piero, Gattuso, Andrea Pirlo. Pirlo tahu. Pirlo tahu, maestro. Itu ada pepatah zaman dulu tuh mengatakan Frank Lampard, Andrea Pirlo, Joao Marcelos. Damn. Top 3 midfielder terbaik. Damn. Kalau zaman sekarang kita bilangnya Toni Kroos, Luka Modric, Joao Marcelos. Kemarin asis berapa emang? Kan 5 gol, gua asis 2. Oke, not bad lah. Wih, bukan not bad. Datangnya setengah jam terakhir. Oke, kartu as terakhir. Iya, kalau soal asis call me. Damn. Gue adalah pendistribusi bola terbaik. Kalau di timnas, gue ibarat siapa ya? Gue jadi kepikiran nih. Lu kan pernah bilang, how you do small things, How you do everything. Iya, how do you think is how you do anything. Menurut lu ada kolerasinya gak? Kayak misalkan lu di bola ya senangnya bukan eksekutor tapi ya buat manage dengan ya lu pun di pekerjaan begitu yang ngatur lu di mana pasnya di Menarik, mana. ini pertanyaan menarik nih. Ya. Ini pertanyaan menarik sama kayak kemarin lu nanya, tega nggak? Tega nggak Andi sama John? Nah ini sama nih level. Kalau gua ngerasanya, kalau gua di bola ya, sebenarnya gua tuh bukan orang paling bagus motoriknya, paling atletis, tapi gua tahu kelebihan gua. Mau orang 120 kilo pun, kalau main body sama gua pasti nggak suka. Itu 1, 2. Lu tahu specialty kawan berarti. Gue tahu specialty kawan, gue tahu cara naro bola, sama gue tahu tendangan gue kenceng. Jadi gue ngapain jadi striker? Gitu. Terus gue tuh sebenarnya gue bukan, gue tuh pasti main body, tapi gue nggak suka main body sebenarnya. Terlalu ngandelin fisik tuh gue nggak suka. Gue sukanya pakai ini. Yeah. Jadi gimana caranya gue mau tim gue nggak capek. Jadi gue selalu bilang ke tim gue, tahan bola, jangan gerak dulu, tunggu gue oper baru gerak gitu. Gue nggak mau orang tuh capek karena kita kan main jangka panjang gitu. Damn, gue mentranslatekannya ke inilah,
ke pekerjaan Oh, kayak gitu ya? tahan nunggu kemana dari gue baru gerak. Iya. Terus lu tahu nempatin orang sini bagus di sini. Jadi ini aja jadi komentator jadi Lebih apa. sabar karena percuma lu bisa lari tapi pas lagi lu dribble lu gak bisa lari. Gue maunya lari lu pakai pas lagi lu dribble bawa bola. Jadi efek yang lu berikan ke tim tuh signifikan. Gitu kalau gua mikirnya. Jadi daripada lu muter-muter lari ngepres orang. Karena setiap tim lawan pun ada keterbatasan. Jadi ya kita lihat dulu dia tuh seberapa bisa eksekusi. Misal kita main rapi aja gitu ya. Kita main rapi gitu. Misalkan posisi main mini soccer 6 orang 5 di tengah lapangan. Kita di posisi masing-masing tuh dia seberapa sering sih pas komplitnya. Seberapa sering sih dia ngasih bola jauh tuh orang ada yang nerima. Jadi kalau misalkan dia nggak bisa main bola jauh, pas komplitnya jarang, seringan dribble sendiri, udah pasti mati tuh tim 1000%. Futsal series siap-siap ya Bion nih. Bion nih. Udah pasti. Ancaman baru nih, ancaman Iya. baru. Ancaman baru nih futsal Tapi series. kalau gue sampai masuk ke futsal series, timnya pakai deker jangan di sini aja. Sampai paha-paha. Siap, Gitu siap. ya. Terlalu, aduh, gue Gattuso pak. Gattuso. Gue pokok, Oke. Gua tapi bola tuh buat gue ya itu seni juga sih. Apapun apa namanya olahraga dengan rule set yang rigid dan banyak detailnya itu tuh sebenarnya bikin kita kreatif. Betul. Sama kayak kick striking. Iya. Keterbatasan itu yang bikin orang jadi Bener. mikir. Gimana nih? Makanya menurut gue sepak bola tuh susah banget. Oke. Mini soccer paling gampang. Futsal kedua, sepak bola tuh susah banget. Karena gua ada pikir- offside-nya. Gue pikir futsal paling ini simple terus ke mini soccer. Futsal lebih gila lagi. Karena lu ngeliat ukuran lapangan gitu. Iya, lebih terbatas. Terus ya lu tuh harus solid banget. Durability lu tuh harus number one. Kalau bola gede, durability tuh Ya sesuai ya posnya terakhir aja. ya sesuai posnya aja lah gitu. Lu maksudnya lu main futsal tapi Bolak-balik. lu kayak Neymar jatuh-jatuh. Waduh lu udah paling hancur badan lu. Udah paling hancur badan lu. Karena kalau futsal tuh bener-bener fisikal banget. Segitu sempitnya terus main 5 orang. Capek futsal. Tapi gue kalau dibilang jago banget enggak. Gue jago yang tadi itu doang 3 biji. Kalau dibilang jago banget enggak. Oh ini di kiper luar biasa loh lihat. Bisa dilihat dari bekas loncatannya. Itu dia. War scar. Shush. Tapi segi. Pantesan lecet. Bolanya di slice. Iya. Brazil kan Brazil. Lu bisa gak Brazil. jaket Brazil? Aduh. Jaketan. Lu pasti karena ngeliat yang ini ya. Yang sama Jaden. Iya. Dance camp. Itu tapi top sih. Jaden yang bilang, bang ayo bang joget biar disorot ntar. Coba jaket. Itu malu-malu ya, kocak banget. Renggo. Menurut lu nih, kalau dilihat dari petanya sekarang ya, Malaysia siapa yang bakal wakilin 6-1? Putra udah jelas satu. Terus udah jelas. Satu lagi kan antara Kabilan Umar nih. Ini gue sekalian pertanyaan juga, mungkin menjawab penonton juga. Apapun hasilnya, Umar besok lawan Aaron tetap bakal diuji kan sama Kabilan. Karena ini perihal represent negara kan. Ya karena kan satu represent negara, dua mereka itu udah di posisi yang cukup aman ya di 5 dan 6 kan kita butuh 8 orang untuk Grand Prix kan. Terus ya ini pertarungan ini means a lot lebih kepada mereka pribadi karena buat jadi nomor 1 di Grand Prix 1 hari 3 fight dan 3 style berbeda. Mereka menurut gue bilang ke Umar dan Aaron, mereka adalah orang yang paling beruntung untuk bisa ngerasain range of fighter paling ini gitu. Dan maksudnya mereka berdua adalah fighter yang sangat kreatif dan mereka akan dapat pengalaman yang sangat luar biasa di match ini sebelum ke Grand Prix gitu. Pun yang lain juga banyak kok yang mempersiapkan diri sebelum Grand Prix di tempat-tempat lain gitu ya, bukan cuma di Bion gitu. Putra akan di Sukma tanggal 18 ini. Kemarin Amarul di IFMA. Terus
Ya dan masih banyak lagi lah. Terus banyak juga yang kelas 51, 55 sekarang turun lagi ke ZXZ Prodigy Series buat mempertajam apa namanya? Mereka punya senjata. Terus banyak newcomer yang muda-muda untuk bisa mempertajam skill mereka di kick striking. Karena kan kick striking tuh is all about sequences gitu, bukan Yeah. cuman rules. Jadi gimana caranya lu buka serangan, tutup serangan rapi dan tidak kena serangan Ya, lawan gitu. reset lagi. Ya reset lagi gitu. Jadi ya lu nggak bisa mikir atau cuman ngadu tabrak-tabrak doang. Kalau lu ngadu tabrak-tabrak doang, yang akan terjadi adalah lu akan terjebak di sebuah clinch yang dimana sebuah clinch itu dibatasi oleh satu serangan yang dimana pilihannya setelah satu serangan itu lu menang clinch itu lu kalah clinch itu. Ya. Gambling-gamblingan aja. Gambling-gamblingan aja gitu. Jadi kayak gue lihat kemarin misal Haris Sofyan versus Amarul, menurut gue di setiap clinch Haris Sofyan selalu kalah Ya. dengan knee-nya gitu loh. Plus lagi mungkin Haris Sofyan terlihat dominasi di range pukulnya dia. Tapi ya gitu karena dia selalu nabrak, dia buka serangan tapi dia nggak tutup. Ya. Akhirnya dia terjebak yang dia akhirnya harus selalu meluk gitu. Ya. Akhirnya dia dapat minus point sendiri. Ya, jadi kick striking itu ada artnya sendiri. Bukan berarti menang atau kalahnya Amarul Haris kemarin itu men-take away sebagaimananya skill mereka seharusnya. Tapi menurut gue yaitu bikin pelajaran yang besar banget buat semua orang yang mau memperdalami kick striking. Mau ngelihat kick striking itu bakal seperti apa gitu. Tapi ya tetap Haris Sofyan is Haris Sofyan. Iya. Amarul is Amarul Itu gitu. close fight juga. Close fight, very close fight gitu. Kalau misalkan nggak ada deduction itu udah beda lagi hitungannya gitu. Jadi kalau menurut gua ya tapi nggak tahu bisa jadi ada deduction atau nggak ada deduction Amarul tetap menang karena gua nggak lihat skornya. Iya. Ataupun ya cuman karena ada deduction itu lebih banyak chance buat Amarul menangin ronde yang ada deductionnya. Betul. Karena tiga ronde tuh is a war. Iya. Antara si merah menang, si biru menang, nah final nih. Iya bener. It's a fucking war always gitu. Bukan kayak ronde 5 yang lu bisa santai-santai dulu. Jadi lu tuh kalau 3 ronde kesempatan lu nebak cara main dia selama 3 ronde itu adalah 30 detik pertama. Bukan Iya, satu ronde bukan kayak satu ronde. tinju. Satu ronde lu gambling berarti 2 selanjutnya lu harus menang. Bener. Belum kalau dia penyesuaian lagi setelah lu baca. Bener. Jadi kayak yang masih main kayak gitu tuh Nyong Nelson. Dia selalu ronde 1 tuh dia Ngasih, ngeliat dulu baca. gitu. Tapi kalau buat 3 ronde sih buat gue is a fucking gambling sih. Dia memang yang paling bener untuk fight kick striking ini adalah make your sequence, make your cleanest in and make your cleanest out. Terus baru lu main lagi gitu. Umar sama Kabilan. Kebetulan karena yang baru bertanding kan Umar. Dan kemarin waktu face to face, biasalah gue sebelum face to face kan pasti ketemu sama atlet. Gue pengen lihat mentalnya gimana, set vibe-nya juga untuk face to face. Terus gue ngobrol juga kan tentang Grand Prix ini. Dan dia udah ada kepikiran ke sana dan dia tahu bakal ngelawan Kabilan untuk memantaskan diri. Dan juga bilang, dan ini rematch gitu. Udah long time coming rematch aja. Karena gue udah ngelihat dia set mentalnya udah di situ. Mungkin untuk sekarang slide ke Umar sih. Umar versus Kabilan. Tapi who knows juga kan hasil di pertandingan versus Aaron besok. Buat gua, Umar adalah salah satu orang yang memperdalam setiap kata-kata dan apapun yang ada di organisasi ini coy. Kacau dia. Gila, jadi dia udah tahu, oke, gua kalau akan ada placement match, apakah iya gua akan lawan Kabilan kalau Putra menang gitu. Jadi itu udah mempersiapkan itu. Yeah. Jadi menurut gua ya itu top sih. Dan maksudnya gue gak tahu ya mereka udah ketemu 2 kali apa 3 kali di profesional. Cuman yang jelas waktu itu Umar emang main pintar sih, bukan main kayak dia di kick striking. Jadi itu pasti ya bakal jadi big change lah. Iya. Karena jarak elbow-nya Umar adalah jarak straightnya Straight ya. Kabilan. Yang langsung mati lampu. Gila Iya, sih. iya. Itu kaget gue. Bener-bener Oh yang kalipat, Fahri. Pak. Iya aduh. Iya gue sedihnya karena
Literally iya 1 detik. Dan di 10 detik terakhir ngelihat bagaimana damage yang dikasih Fahri, mungkin Fahri udah pede kan sama udah skor di tangan nih. Tangan udah mulai turun, mulai loncat-loncat. Fahri apaan loncat-loncat? Fahri mah begini aja gitu. Tau-taunya exchange di ini berarti di satu sisi Fahri kecolongan di situ. Di satu sisi lain Kabilan berarti emang dia ngejar sampai bunyi bel tuh tetap ngejar. Bener. Itu gila. Bener-bener The Hunter, real The Hunter. Real The Hunter. Real The Hunter. Gila sih tapi itu. Gila tapi itu bener-bener one of the nastiest knockout real. Betul. Yang ada di Beyond. Bener-bener slip pak. Iya. Bener-bener slip. Mungkin jiwa kesatrinya Fahri yang maksa berdiri tapi badannya udah nolak ya kan. Makanya dibikin meme sama ini. Tapi everything happen for a reason lah. Betul. Buat gue itu adalah bumbunya. Jadi buat kalian semua ya yang meremehkan mental fighter. Itu tuh kalian bodoh banget. 1, 2. Kalau kalian meremehkan mental fighter di Beyond. Gak ada orang yang sampai ada udah di titik di Liga Beyond itu yang siapin buat kalah. Gak ada. Betul. Gak ada. Karena mereka tahu menang itu biasa di Beyond. Tapi kalau kalah is a one hell of a ride lah. Betul. Ya gue ngobrol sama banyak fighter. Tapi ya buat gue makanya gue bilang. Menang atau kalah itu gak pengaruh ke karir kalian keseluruhan gitu loh. Itu cuman berubahin trajektorinya aja sedikit. Tapi on every film we have every conflict to make the film great. Betul. Jadi kalau mereka semua gak bisa ngerasain kayak kekalahan itu yang mungkin tiba-tiba dihujat ini dihujat itu. Ya mereka gak akan bisa ngerasain the great moment yang akhirnya mereka kejar gitu. Harus dare to be great. Dan ini konsekuensinya. Dan gak cuma fighter kick strike yang jelas-jelas ada liga loh yang punya mentalitas gak terbesit di pikirannya tentang kalah. Kemarin kan gue podcast sama John sama Turkis. Terus gue adalah ngomong kayak sebenarnya gue juga ada masukan lah untuk influencer boxing yang ya di luar sana gitu. Waktu karena nyinggung ini gue lupa gitu kan. Kayak menjual is one thing. Kayak mungkin banyak petinju influencer berpikir gue kalah aja masih dipanggil gitu. Tapi bayangin kalau lu menang gitu. Lebih menjual lagi kan. Nah terus Turki sama John bilang tapi bang gue juga yakin John juga punya pemikiran sama kayak gue. Gue walaupun fight-nya tinju influencer gue punya mentalitas gak terbesit pikiran kalah sih. Gila udah set mentality semua fighter Beyond nih. Gak cuma fighter kick striking. Itu ya. Puji Tuhan lah gue gak nyangka juga sih bisa sampai platformnya tuh di titik ini tuh gue gak nyangka beneran. Terilhami sama atletnya. Iya maksudnya ilham. Ilham siapa? Enggak, atletnya tuh mengilhami juga gitu loh. Apa spirit yang kita bawa dari namanya, dari pesan yang selalu mau dibawa gitu. Jadi gue happy banget sih. Grand Prix Indonesia 61 siapa? Aduh, ini lagi menarik ini nih. tuh tapi kita tuh bukan prediksian ya. Ini tuh kita lagi seru-seruan aja. As in kita tuh fans combat juga. Ya despite of gue presidennya, dia voice of Beyond. Dia mewakili banyak suara yang terjadi di Beyond. Tapi itu kita lagi reminiscing lah. Ini ngobrol yang direkam sebenarnya. Iya ngobrol yang direkamnya bukan jadi bias kita mihak atau gimana. Kita selalu melakukan ini setiap abis promotion week. Cuman nih kali ini kita ini aja. Direkam aja gak sih? Direkam aja. Kalau menurut gue ini Ronald versus Nyong. Gini. Win streak di fighter manapun. Win streak tuh bakal ngerubah mentalitas fighter. Walaupun misalkan orang pandangnya. Ya lawan Nelson kan. Kalau kata Ronald kecurut-kecurut. Pun lawannya sebenarnya gak kecurut. Si Kalens, IFMA, dia juara IFMA gitu. Tapi winning streak tuh merubah banget mental fighter. Dan itu terlihat banget di Nelson. Nelson yang dulu sungkan nyebut nama Ronald, sungkan nyebut nama Putra. Tapi berani state mereka di kill list dia. Apalagi setelah kemarin lihat face to face gimana sepengen itunya gitu. Selapar itunya si Nyong Nelson. Nah jadi kalau menurut gue di pertandingan besok. Itu tuh stake-nya ada di Ronald. Karena ketika stake-nya udah setinggi ini.
sedikit aja ada keraguan, sedikit aja ada rasa lapar, lu bakal dimakan sama yang lebih lapar. Dan Nelson tuh sangat-sangat lapar saat ini gitu. Jadi gini, Ronald udah pernah fight sampai luar negeri dan lain sebagainya. Mungkin represent Indonesia bukan a new thing buat dia. Sedangkan Nelson bener-bener pengen membuktikan bahwa putra Ambon yang merantau di Jakarta ini juga layak untuk mewakili Indonesia. Jadi Ronald jangan sampai ada rasa udah gak ada penasarannya lagi. Harus tetap lapar. Karena dia bisa dimakan sama Nelson. Dan kalau bicara tentang, Ronald juga kan mention tentang Nelson juga perlu diwaspadai nih keberuntungannya. Kalau menurut gue, keberuntungan kan kita yang bikin. Dan Nelson membentuk keberuntungan itu dari hatinya. Hatinya yang terus pengen ngelawan. Jadi kemarin podcast sama si Turkish Boy dia cerita waktu Cutweight Beyond Madness 3 si 3 apa 4 nih? 3 yang debut Turkish. Si Turkish kan udah gak kuat nih mau Cutweight. Terus dia ngeliat Nelson udah lebih mau mati lagi Nelson. Tapi di fight si Turkish kaget ngelihat gimana beringasnya si Nelson seolah-olah dia nggak Habis cutweight. Iya habis cutweight parah. Ya karena itu hatinya. Dan ketika lawan Callens juga dia kalah di ronde 2. Terus Callens sudah dapat second win-nya makin berani, makin pede di ronde 3. Tapi karena hatinya si Nelson akhirnya ketemu aja tuh. KO keberuntungan yang menurut Ronald keberuntungan itu. Jadi ini bahaya sih. Si Ronald saat ini kan lagi diragukan juga sama penonton. Karena tos-tosan dan lain sebagainya. Which is wajar di combat sport ini. You only as good as your last fight kan. Conor McGregor orang cuma tahu seorang atlet yang Patah kaki 1 menit. ACL-nya meledak. Iya. It just need 28 seconds. Orang nggak tahu bahwa dia change the whole combat sport industry ini gitu. Bener. You only as good as your last fight. Jadi Ronald orang lupa Ronald nih yang membawa judgment round pertama di Beyond ini. Bener. Gimana brutalnya sama Fahri. Orang lupa gimana Beyond 6 beefnya seperti apa, bocor-bocorannya seperti apa. Yeah. Yang hampir judgment round juga. Yeah. Ya kan? Jadi Ronald harus mengingatkan kembali penonton sih. Gitu. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini mungkin karena gue ngeliat di presscon Ronaldnya masih jinak, di face to face juga gak segalak waktu lawan Putra. Dan gue ngeliat laparnya Nyong, mungkin saat ini masih slide ke Nyong sih. Gitu ya? Dicariin lagi. Enggak lah. Tapi kan ini kan kita ngomongin apa yang kita lihat literally pas promotion week kan. Iya. Dan masih ada Anything 1 bulan kan? Iya, masih ada bulan lebih. Ronald tiba-tiba. Itu sih. Dan fun fact ya, win streaknya Nyong itu, ini fakta aja ya. Win streaknya Nyong itu di striking, Muay Thai, kickboxing, K1 dan juga kick striking. Lu tahu total rekornya dia berapa? 13-2. 13-0. Oh iya. Duanya kan boxing. Iya. Without boxing ya. Oh without boxing. 13-0 dia tuh. Iya. Semua fight yang pakai tangan dan kaki tuh dia 13-0. Gila sih. Jadi kalau ada orang, menurut gue absurd sih. Oke Nyong penampilannya nyeleneh atau dan lain sebagainya. Tapi ketika ada yang bilang, kerennya Nyong kayak Yunus tapi menang mulu. Bumi dan langit. Bumi dan langit. With all due respect buat Yunus juga ya. Tapi ditaruh di satu kalimat tuh kayak. Tapi Ronald is also very special lah buat gua. Dia memang ya dia rematch di keadaan main event itu tuh bukan hal yang mudah. Main event bukan cuman lu. Sebenarnya goreng gak goreng tuh gue nggak pernah yang kayak mengharuskan. Cuman kan biasanya vibe-nya, emosi dari orang-orang, harapan orang, mereka tuh sebagai atlet sama lah kayak kalian ke gua sebagai promotor, kalian ke Sardo pasti ada harapan-harapan yang kalian pengen kita tunaikan gitu. Ya gue juga berharap sih Ronald tuh bisa kembali ke primal state-nya dia gitu. Lapar-laparnya. Lapar-laparnya gitu. Jadi tapi ya tetap dia spesial gitu. Dia adalah orang yang membuat Putra gak pernah main seaman Beyond 7. Iya.
Karena dia tahu ancamannya seperti apa. Iya. Dia tahu kalau tabrak-tabrak masuk juga. Bahkan Putra sendiri ngomong loh di live setelah menang dengan sabuk barunya di ini. Dia bilang kenapa di ronde 4-5 saya nggak ngejar finish ya karena ya dia tahu berbahayanya Ronald. Kalau tiba-tiba dia KO padahal udah menang papan skor apa nggak kepikiran Dan 4-0. setahun? Dan 4-0 loh itu. Apa nggak kepikiran setahun? Gitu. Sampai Grand Prix ya lagi. Iya. Teng-teng gitu. Ronald. Ronald nih kalau udah 4-0 gitu. Ya gitu sih. Ya tinggal kita lihat aja lah Ronald tuh mau menunjukkan apa nanti di atas ring. Terus siapa lagi ya yang seru ya? Ya Amarul JK Saragi seru sih. Seru. Orang banyak meremehkan striking JK Saragi gitu ya. Padahal dia di MMA itu main striking. Plus ground and pound aja. Iya. Dia tuh ya kita lihat lah nanti gimana. Tapi kalau memang Amarul is a very tricky freak of an athlete lah. Iya, itu secara storyline dan secara genetik dari podcast kemarin gua sama Arul, Pak kayak emang meant to be Pak dia tuh. Iya. Dari secara genetik tinggi seperti itu. Terus dia start dari bodybuilding. Jadi istilahnya pondasinya udah dibangun mantep gitu. Terus bokapnya juga bukan bodybuildingnya just bodybuilding tapi pelajari Buset, sport Pak. science. Gede banget Pak badannya dulu Pak. Belajar sport science. Terus Amarul cerita katanya ternyata kalau di track back dulu-dulu kakeknya dulu juga fighter Muay Thai kan dia blasteran Thailand Oh ini dia ya. ada Thailandnya. Thailand bahkan mamanya Filipina katanya. Jadi Thailand Filipina besar di Malaysia gitu. Jadi kalau di track back leluhur-leluhurnya juga Fighter. iya. Jadi kalau kata Dana White it's in our blood. Iya bener ya. Gua apa ya? Iya gue apa ya? Lu apa ya? Penyair. Penyair. Penyair lu jangan-jangan ini ya. Apa? Cicit-cicitnya Shakespeare. Damn. Yeah. Tapi lu tahu beberapa syair Shakespeare? Tahu art apa? Gue cuma tahu itu tuh ya. Gue juga gak tahu juga sih. Gue gak tahu juga. Amarul. Gue ngelihat a glimpse of Amarul di Indra Hutagalung kemarin. Indra Hutagalung gokil sih. Gila itu hatinya bro. Hatinya, ih gila pak. Ya pokoknya tapi apa yang dia lakukan kemarin tuh gila dahsyat banget sih. Iya. Dan ketika dia di kondisi kayak gitu, dia masih berani taunting pak. Bener. Masih berani taunting. Iya. Melet-melet. Dan dapat finish. Iya dan Gokil finish. banget. Gila banget. Dia ngerti cara sequencing. Bagasasi adalah salah satu gym yang sangat mengerti sequencing sih. Maksudnya combat sport tuh bukan cuman kayak exchanging punches or kick gitu. Mereka tuh sequence, keluar, masuk, game plan, setup. Coach mantep sih, Vano. Iya, Coach Vano. Keren sih. 67 kg Indonesia. Stack sih 67 Stack, Indonesia. Stack. Ini pertanyaan juga nih. Haris posisi gimana untuk sekarang? Apa menunggu hasil JK Enggak Amaro? lah, Haris tuh ya pilihannya cuman dia wakil pertama Indonesia atau dia wakil kedua Indonesia gitu aja. Tapi ya posisinya dia udah pasti. Udah pasti. Terjawab tuh. Haris dari kemarin nyamperin, "Bang, aku gimana ya, Bang?" Aku gimana ya, Bang? Nah, dia paling aman lah. Iya. Dia Amarul tuh udah sangat-sangat aman sebenarnya. 67 di Beyond 8 kita akan melihat Aditya versus Basir ya. Iya. Menurut gua Aditya waktu di ZXZ Prodigy call out Basir itu adalah keputusan yang tepat dari sudut pandang karir juga. Karena sebelumnya kan orang pada Yusuf Polat bukan gua melihat Yusuf Polat masih kejauhan dari Aditya, bukan juga. Tapi ya untuk sekarang posisinya sebagai debut fight internasional pas lah lawan Basir kalau menurut gua. Basir juga baru coming out from a loss kan dari Haris. Terus Aditya sebagai fighter yang walaupun besar tapi dia mengandalkan volume. Terus ngelihat bagaimana Basir kemarin kalah karena kalah pressure dari Haris. Mungkin bisa mereplika hal yang sama. Di sisi lain Basir juga bisa jadi evaluasi karena dia pasti berpikir pasti Aditya mencoba mereplika apa yang dilakukan Haris kemarin nih. Kita lihat bagaimana versi Basir yang tidak hanya mengandalkan counter hook kirinya. Jadi seru sih. Gue juga sangat-sangat pengen lihat sih karena buat mereka
dua young fighters yang masih banyak PR-nya buat disempurnakan, dan ketika mereka di prime-nya gitu, mereka masih sangat jauh dari prime menurut gua. Betul masih sangat muda. Jadi kalau misalkan nanti yang gue lebih gak sabar lagi adalah mereka ini apapun hasilnya, abis itu gue pengen lihat 3-4 tahun lagi tuh mereka tuh kayak apa gitu, dan main selalu di level beyond gitu. Damn. Iya. Jadi kalau kalian ngelihat fighter Indonesia ya banyak yang memang diambil itu tuh dari juara amatir, yang bahkan amatir nggak ada sequencing. Yang penting No volume. setup, iya volume sama dengan poin itu Kuat-kuatan nomor apa satu, saja. iya. Jadi ketika mereka nih, ya, Adit 23, 24, 23 Adit. Basir I think 21. 21. Lebih gila lagi Pak. Makanya. Berarti masih lebih lama lagi prime-nya gitu. Iya. Dengan ya gue ngelihat mereka ada di jalan yang sangat luar biasa sih. Jadi jangan kaget kalau misalkan kayak Basir gitu yang umurnya masih 21, Juang tiba-tiba punya karir di Beyond kayak Max Holloway, Dustin Poirier yang mereka mulai itu dari 18, 19. Mungkin di awal-awal kayak Charles Oliveira awal-awal kalah-kalah. Ya wajar Pak, dia masih green banget. Bener. Sekarang champion. Bener. Iya. Gila ya. Hero number one, nomor itu lah ya, ada Alex Pereira ya, Brazil. Tapi tetep lah fan favorite gila Charles Oliveira. Dia kerennya gini, kan banyak orang bilang fighter tuh menjual dari trash talk. Nggak juga, banyak faktor. Ada yang fighter menjual karena fight-nya. Contoh Charles Oliveira, dia doesn't speak a lick of English Pak. Dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris sama sekali. Tapi fansnya worldwide. Orang Indonesia ngefans, orang Amerika ngefans. Dia entrance semua orang nyorakin. Bahkan Islam Makachev ngomel-ngomelin dia. Speak lu English. main event ya, lu pay per view ya. Lu sekarang lawan gue orang Rusia dulu, gue masuk UFC gue kalah, gue nggak bisa speech. Sekarang gue lawan lu main event, gue mulu yang ngomong. terus cara cuma gitu. Ya. translate. Iya. Terus dia dengerin ini dulu. Iya. Kayak bukera. Bener. Iya kan lu inget gak itu? Itu lucu banget Cok. Iya. Itu. Aduh. Contoh, kalau menurut gue Fahri juga salah satu yang begitu. Nggak pinter ngomong. Tapi karena fight-nya, style-nya. Gua bantai lu. This is combat sport. Tapi ya karena fight-nya, style-nya orang ngefans. Gitu. Jadi ya itulah. Be yourself aja. Be genuine aja. Ya. Be genuine karena tugas buat kalian dikenal banyak orang itu ya tugas promotor. We amplify that gitu loh. Jadi be the best version. Jadi gini, kalian dig in nih buat fighter-fighter ya, dig in kayak sebenarnya tuh personality kalian tuh maksimal tuh seperti apa sih? Itu yang kalian keluarin gitu. Warna itu yang kalian keluarin. Kalian gak perlu jadi orang lain karena ketika kalian jadi orang lain tuh banyak hal yang dipaksakan yang akhirnya akan gak enak dilihat juga gitu. Ya bisa jadi gue bener, bisa jadi gue salah. Cuman kayak every time ketika gue lagi ngobrol sama fighter, gue selalu bilang jangan put pressure on yourself to be Someone else. Iya, someone else gitu. Karena jauh lebih baik lu lihat ke diri lu, ada warna di diri lu itu, just be articulative with that gitu loh. Karena lu suka ngomong gak suka ngomong pun artikulatif adalah berarti menyampaikan isi hati dengan sebaik-baiknya. Tadi apa ya, 67 Indonesia udah, 67 Malaysia kita lihat Mentas 5 lah ya. 67 Malaysia bakal ada siapa nih? Adalah. Nah, siap-siap nih 67 Siap-siap 67 Malaysia. Tapi nih. memang 67 Malaysia tuh gak banyak. Betul. Gak banyak. Apa sih karena ini emang struktur tubuh? Gue gak tahu ya, dulu bahkan Amarul kan fightnya sama Kellen, sama Putra. Mereka, dia lebih sering ada pertandingan di weight class-nya bawahnya dia. Dia bahkan cerita kemarin dia udah namatin ini Pak, fighter Beyond. Dia udah ketemu Putra, Izzat dia udah pernah ketemu. Bayangin Izzat Pak, terus Jauh banget itu kan ya. iya, jauh banget. Tapi gak tau mungkin waktu itu sama terus pertumbuhan Amarul tiba-tiba cepet ya kan. Iya, jadi. Terus entah Kabilan atau siapa kayak udah banyak banget lah dia absenin. Karena ya itu, berarti dia pernah di liga itu gitu. Sekarang udah 67. Jarang berarti ya, 61 Jarang stack-nya. banget 67-nya.
banyak mungkin refugee Malaysia gitu. Ah iya iya. Ya yang lagi menunggu kewarganegaraan. Mm. Ya cuman gitulah, ini kan kita hidup di negara berkewarganegaraan ya. Kalau kagak ada. Lu tuh Sundanya seberapa lancar sih? Sunda pasif lah, kalau orang ngomong paham. Balesnya mungkin di logat aja, kalau bahasa Sundanya bisa. Kayak Tiba-tiba. tiba-tiba ke switch ya. Kayak Andi nih. Andi kemarin juga di face to face ngomong ke si John. Kan si John neken-neken kan, lu gak bisa ngomong lu gini-gini. Emang ini pak, gue kan 7 tahun di Tasik. Dan orang Sunda tuh, kan si Andi bilang, gue gak lancar bahasa Indonesia. Apalagi bahasa Inggris gitu. Tapi emang gitu, orang Sunda lebih comfortable ngomong Indonesia. Ketika nih, gue di Indonesia, di Bandung waktu itu SMP ngobrol-ngobrol. Terus gue pakai bahasa Indonesia baku, bakal ke siapa aja bahasa Indonesia bakal kayak gitu. Makanya Andi agak keterbatasan lah waktu face to face sama si John. Dan dia dari Garut. Dari Garut. Dan di bukit gitu rumahnya. Iya bukan Garut kota. Di Bukan lembur Garut pisan kota. itu mah. Bener. Bukan Garut kota gitu ya. Gue juga pas set mentality face to face ke si Andi Cobra. Ke Fahri juga pasti ngomong Sunda biar dia lebih Iya benar. Dia Si juga abang. ke gue ngomongnya Sunda sih. Iya. Dari bener, The Macete. Cuma cete. The Macete. Yang lucu ini aja waktu podcast sama Fahri kan nanya-nanya nih apa nickname. Itu kan dikasih The Machete dari ini Pak Presiden. Sebelumnya apa? Dulu pernah Bang. Dulu Doberman. Doberman oh pengisi suara. Anjing. Anjing. Oh Doberman. Oh iya Anjing Doberman. Doberman. Karena Doberman. Eta bang anjing galak anjing. Anjing galak banget. awas anjing galak. Tapi parah sih itu. Maksudnya Doberman ya. Yang ngasih itu yang parah Doberman. Oh. Tapi walaupun orang gak suka, gue akan tetap sebut 51 itu emang kelas Chihuahua. All the reminiscence dari bentuk badannya, cara mereka ngejual fight 51 sih. Gue ada pertanyaan nih karena kita lagi bahas nickname. Dan lu udah ngasih ke beberapa fighter nickname. Dan gue melihat sendiri fighter-fighter yang mengilhami nickname yang lu kasih. Menurut lu seberpengaruh apa nickname? Dan apa sih dasar lu ngasih nickname ke orang? Ngelihat gaya mainnya kah atau lewatnya wangsit? Wih sini ini nih. Nama adalah doa kan. Oke. Gua tuh dulu tuh gue dibikinin nama IG-nya tuh Y Marcelos. Karena suggestion. Enggak sih, gue nggak bisa bikin Instagram terus temen gue bikinin. Oh. Namanya Janet Siregar, ada sekarang udah tinggal di Amerika tuh dia. Dia bikinin gue IG. Long story short, fast forward gitu ya. Dulu tuh kan gue sebagai Joshua Marcelos aja gitu, Y Marcelos. Terus gue dimusuhin, gue hidup sebagai diri gue, terus gue diiniin segala macam. Terus tiba-tiba gue dapat uang, mestinya sih namanya bukan dari gue ya harusnya. Tapi gue anggap Tuhan lah kasih gue si ZXZ ini. Si is exist, Selos is exist. Dan itu beneran jadi doa bahwa kayak ya gue di hidup ini itu beneran ada. Gue tuh ada di segala, di kepala orang tuh gue bertumbuh gitu loh. Gue pop gitu. Jadi bukan cuman sekedar ya itu, dan berlanjut sampai sekarang semua orang kalau nyebut nama gue pasti ada maksud. Oke. Nggak mungkin dia nyebut nama gue nggak ada maksud gitu loh. Bahkan arti itu tuh Tuhan sendiri yang kasih gitu. Ya entah dia mau nyebut nama gue mau berteman, entah dia mau masuk Beyond, atau ya dia mau cari keuntungan, atau dia mau musuhan nama gue. Tapi pasti ada maksud. Iya. Gitu. Dan dengan nama Selos is exist ini, dengan in-existence-nya gue itu, ya jadi gue sebagai manusia juga sama. Opini gue tuh meter gitu loh. Tanggapan gue meter gitu loh. Jadi ya gue juga kalau orang ngeinin gue juga bukan orang buta. Oh ya gue gak tahu dia siapa gitu. Gue tahu, gue lihat gitu. Tapi ya sama analoginya juga kayak kalau gue memberikan tanggapan, itu tuh satu hal yang pasti jadi another existence lagi gitu loh. Buat dia, buat beefnya. Jadi ya same thing lah.
kepada setiap orang yang berniat apapun ketika lagi nyebut nama gue, ya gue cuman anggap selama lu dapat keuntungan bikin gitu. Lu mau jelekin gue pun bikin. Karena sama kayak lu digigit semut gitu. Oke. Masa lu mau marah-marah sama semut? Oke kesana ya. Biarin aja tuh semut berkoloni. Dia kerja tapi kan di kerajaannya sendiri gitu kan. Iya. Tapi kan dia nggak tahu semut itu bikin kerajaan di kerajaan gua. Padahal dari nickname tuh ya. Kenapa jadi di situ ya? Ya, pokoknya gitulah. Kalau itu cara kerja Nama adalah doa. otak gua, nama adalah doa. Jadi kayak sama gua banyak memberi ya banyak banget sih gua ngasih nama fighter. Satu doa, Monlukans. Niasasin. Armageddon, Ya, Armageddon, Armageddon. Corvusorax. Iya Corvusorax sih yang paling out Corvusorax. of the box. Terus Dulu tuh nama dia Narnangs anjing. Narnangs, Pak, Bekasi banget. Danar. Aduh. Danar Bekasi banget. Narnangs. Terus siapa lagi ya? War Queen. Felmi War Queen Sumaehe. Enggak, Udah, bukan gua. orisinil. Bukan gua. Ada satu yang gak mau Pak. Hah? John. Iya. Lu mau kasih apa emang? Maksudnya dia namanya The Brazen. The Brazen. The Brazen. Apa artinya? Nah itu juga gue juga gak tahu artinya. Pertama tulisannya di Google pembuat onar. Terus gue bilang kenapa The Brazen. Semua Tapi membuat onar sih. Membuat onar. Kemarin sama Turkis kan mention kayak mereka berdua nih yang siap jadi villain gitu. Tapi kata Turkis gue kadarnya gak sama kayak John. Yang lagi digiring keluar masih berani gini-gini. Kalau gue digiring keluar udah begini. Kalau John masih berani gini-gini. The Brazen. Oh itu nama adalah doa yang buruk ya? iya semua fighter yang namanya misal kayak Adrian Broner The Problem gitu. Jadi problem dia. Jadi Problem, Jack Paul The Problem Child. Aneh banget pak. Oh, yang baik-baik lah. Iya terus juga karir mereka nggak jadi bagus setelah itu gitu. Makanya Jack Paul ganti jadi El Gallo, ayam jago artinya. Mayweather, money, jadi beneran tajir mampus. Notorious. Iya. Literally notorious every Tahu. Iya semua orang tahu gitu Tahu. loh, ternama gitu. Ya jadi gue sangat satu biasanya gue kasih nama kalau nama ring name-nya dulu kurang Oke. atau kayak maksudnya artinya nggak bagus. Dua ya ngasih doa gitu. Salah satu yang gue kasih doa dan ternyata cukup berhasil. Ya itu Nelson lah. Real, gue tadi mau bahas itu juga. Dari sesimpel, ya gue gak tahu ya. Dari yang, dia kan cerita dari podcast yang bagaimana dia dari Ambon terus merantau ke Jakarta terus udah lama gak pulang. Tapi ketika dia udah mengilhami Monlukens. Karena, Dia bilang gitu? iya yang gue lihat ya. Karena untuk seorang fighter yang gue lihat ya banyak kasusnya kayak Israel Adesanya, Kamar Usman dan lain sebagainya. Apapun lah profesinya walaupun itu bukan fighter. Know your roots tuh penting supaya makin present. Nah si Nelson setelah dengan Monlukan kan dari gaya juga beda. Sekarang udah pakai kalung-kalung salib. Dan dia ada rencana pulang kampung kan setelah sekian lama. Bener. Ya karena pengen ya itu dari Maluku. Pengen iyalah terhilahami itu namanya. Ya gue juga happy lah ngelihat perubahan-perubahan mental fighter. Kalau perubahan hidup itu mah rezeki ya, bukan gue yang ngatur gitu loh. Gue cuman bisa ngasih sistem fighter payout, kasih sistem pertandingan, kasih pertandingan selayak dan sepantasnya mungkin gitu loh. Ya kalau bisa sesering mungkin. Ya gue happy lah kalau misalkan mereka tuh bisa berubah sampai ke mindsetnya karena kehidupan ya menurut gue ya kehidupan kita semua yang di sini yang di belakang kamera yang kerjanya masih di kantor sama mereka yang atlet tuh ya beda time frame-nya. Betul. Mereka ada maksimalnya 35 sedangkan kalau kita kayak gini yang pakai otak Sampai mampus. iya
Iya. Ngacinya baru 40. Damn. 40 tuh baru prime gitu. Prime. Ih, gak sabar Masih prime gua. lama pak. Masih lama betul. Masih lama. Ini kita masih belajar dan maksud gue tuh kayak ya kita masih ada PR untuk bisa benar-benar teruji waktu dan masih belum prime gitu. Iya, ini very very young banget Iya, ini kita. 40 tuh baru real prime. Banyak orang yang mau pensiun umur 30. Itu gue selalu kayak 28 lu mau pensiun, lu mau sekaya-kayanya umur 20. Bosan Pak hidup repetitif, nggak ada challenge baru, hal baru. Iya, karena sebenarnya hidup tuh paling seru kalau lu kasih arti sebenarnya. Damn. Bukan cuman buat tamatin gitu. Karena gue udah pernah ngerasain yang kayak TikTok akan tamat kalau gue 10 juta setahun. Terus setelah itu apa? Nggak ada nanti. Habis itu gue bingung. Dari gue gak pernah terus gue lagi. Kayak berusaha Karena mencari mencari, arti di dalam diri gue ini ngobrol sama orang cari referensi. Padahal tuh sebenarnya ya bahkan ngobrol sama orang tuh akan cuma membantu lu 1% paling. Karena 99% diri lu tuh ada di diri lu. Ya balik lagi. You know you sebenarnya. Ya, jadi gitulah. Terus akhirnya ya udah setelah gue ngobrol ngubuk-ngubuk diri gue Beyond Combat ternyata jawabannya yang pengen gue selesain sampai akhir hayat gue gitu. Gue happy lah. Terus makanya nanti atlet akan silih berganti. Nama-nama yang kita bahas sekarang masih bisa jadi 10 tahun lagi masih ada. Iya. Bisa jadi udah ganti. Iya. Tapi ya gue berharap kalau tim Beyond nih kita menua bersama, kita hidup Amin. semua sejahtera di sini. Amin. Masih cita-cita gue mau bikin komplek. Iya lu ceritain. Kayak TNI AU gitu coupling. Terus lu tengah jadi tower. Jangan, masa gue jadi tower. Lu bilang gitu dulu. Gue awalnya lu bahas ini. Lu percaya gak sih kalau apa yang Berkelompok gitu. berkelompok itu lemah? Gue sih enggak sih, gue percaya ya Wolfpack aja kita justru rame-rame jadi kuat. Gue rencana nih anak-anak mau gue bikin komplek rumah. Gue inget waktu awal-awal gue ke rumah lu. Gue bikin rumah satu komplek gitu ngelilingin, ntar gue di tengah nih. Tower. Jadi kalau ada apa-apa gampang lu tinggal ngomongin. COC ya. COC. Bener-bener suar. Tapi kayaknya gitu seru dah. Kayak gitu seru gak sih? Enggak, ya lu lagi. Hah? Terus lu lagi. Ya enggak, tinggal gak usah ketemu dulu. Oh iya. Gue juga jarang keluar rumah sih. Kayaknya Sardo lagi berarti ya. RW. Sampai kompleks sebelah dia urus. Menarik. Tapi ya gitu sih sebenarnya. Ya enggak sih kayak tetanggaan biasa di rumah gue juga enggak yang ngobrol sama tetangga banget. juga ya? Iya, pas ke kantor ngobrol. Jangankan tetangga, gue kamar sebelah aja gue gak kenal. Ngekos kan? Iya. Makanya kenapa lu lagi enggak juga sih sebenarnya. Iya. Justru malah jadi bisa gojek bareng gitu kan. Iya. Mau bikin ini gantian. Setiap ulang tahun kita makan gratis jadinya. Siapa yang ulang tahun? Seru kan? Digilir. Iya, berangkat barengan gitu. Ada shuttle. Iya. Ntar kan kita umur 40 shuttle-nya udah ada sayap. Bisa misi rahasia ke Madagaskar. Menyelamatkan Tasmanian Devil. Udah punah, hidup lagi. Hah? Lazarus Project. Sebenarnya masih ada. Masih ada. Sebenarnya. Lu keren kan? Lu mau gak? Lu yang nyetir ya shuttle. Ada ininya, ada sayapnya. Berarti kompleknya jalannya agak panjang soalnya buat take off. Udah kan udah begini naik nih. Wih, Iya benar. teknologi ya. Teknologi ya. Enggak, sebenarnya itu proyek rahasia gue. Sebenarnya gue adalah Terspill deh. kayaknya kita udah gak boleh bercanda kayak gitu ya. Sebenarnya gue FBI. Singkatan dari Febriana. apa aja yang lewat. Ini karena kalau ngobrol nyaman tuh begitu. Tapi lu gimana ngeliat influencer scene gimana? Influencer scene. Ini kebetulan kemarin juga gue habis podcast sama si John Turkis. Gue bersyukur ke influencer yang ada di
environment kita di liga kita saat ini, walaupun kemarin gue cuma dari 2 narasumber, tapi gue yakin yang lain juga punya mentalitas yang sama, Andi, Winona atau dan lain sebagainya, adalah ketika mereka nggak cuma punya mentalitas yang tadi gue mention tuh, katakanlah nggak terbesit di pikiran, mereka juga punya mentalitas yang terus lapar. Sesimpel waktu gue tanya cita-cita si John apa, dulu cita-cita dia nggak sampai sejauh ngejar sabuk dan lain sebagainya. Cita-cita dia sesimpel naik ring. Cuma karena dia lapar, naik ring aja ternyata dia jadi punya mimpi yang lebih besar lagi. Dan sekarang mimpi dia adalah ICB. Ketika dia dapat mungkin one day ketika dia dapat, kalau dia dapat, gue yakin dengan mentalitas lapar dia pasti ngejar yang lebih besar lagi. Karena gue ketika tanya ke si Turki saja, kalau if there is a thing bigger than ICB, dia bakal bakal kejar. Mantap. Yeay. Mantap sih. Ayo prediksi gitu. Lu prediksinya gak boleh bias ya. Ini persentase aja berdasarkan style. Dan juga lu pikir kekuatannya mereka apa. Ya dan for the moment, ya kan kita gak tahu 1 bulan lagi gue bisa berubah loh. Bener. Oh gitu. Iya. Main di sana dia. Iksan Lani versus Top Noi. Gue masih ngeliat Iksan Lani. Kenapa? Karena ring rust tuh gak bohong. Top Noi udah layoff lama. Walaupun 200 match lebih. Iya. Di level tertinggi. Dan kalau menurut gue punya fight 200 lebih itu bisa jadi double edged sword juga. Di satu ada yang sisi, rusak gitu. Di satu sisi experience lu mantep, di satu sisi badan lu rusak. Kayak Jordan Boy. Maksudnya di usia dia bisa, kalau dia dulu mainnya gak sebanyak itu, gak sampai ratusan, mungkin dia bisa kejar sampai 35 kayak Haris Sofian gitu. Jadi usia 29 ya karena udah dihabisin di ratusan fight itu gitu. Jadi cut both ways sih. Kecuali style-style kayak Thailand ya. Yang ratusan pun tetap mantep. Karena tapi kan beda temponya juga beda. Thailand yang ratusan itu yang di stadium-stadium ya. Ini dari penglihatan gua ya. Mereka itu ada unwritten rules kayak misalkan mereka main championship round, yang satu udah menang, dua-duanya tahu ya red corner udah menang gitu. Mereka ada dancing gitu-gitu. Iya, gak usah dikejar. Gak usah dikejar. Itu juga tahu. Gitu-gitu emang beda Fun gitu. fact, fun fact. Fun fact, unwritten rules kayak istri gue lagi hamil. Gue harus jagain dia dan gue minggu depan ada fight lagi. Kita main gak pakai elbow ya gitu-gitu. Setahu gue tuh ya ada begitu gitu. Selama gue melihat di banyak stadium-stadium dan ya beda lah. Tapi sekarang RWS sudah beda. Fun fact guys, RWS sekarang walaupun Muay Thai dia udah gak no sweep. Dia bilangnya active clinch. Kalau kita kan bilangnya no resting clinch. Jadi dia boleh cow berkali-kali tapi ketika udah selesai udah dilepas. Kick striking kah? Enggak lah, Muay Thai itu tetap. Terus Dan pasti juga perkembangan. Dan dancing yang 5 round itu udah gak boleh. Oh, Di tetap Raja harus Damran. kejar. Di Raja Damran. Oke. Karena diumumin. Karena pasti ini adalah bela diri yang beratus-ratus Kan tahun. berkembang. Betul, berkembang. Apalagi sekarang udah semua negara yang terlibat kan, gak cuma Thailand. Bener. Bagaimana supaya olahraga ini ngikutin zaman, kayak tetap menjaga nilai-nilai tradisional tapi ngikutin zaman. Penonton pasti pengen ngeliat yang terus pack action kan. Jadi mulai dibuatlah supaya yang bikin fight stagnan tuh mulai dihilang-hilangin kayak cleanse gitu. Make sense. Ya same thing as kickboxing dulu dibuat dari modified karate. Ya zaman dulu 30 tahun lalu baru. Shit, masih young ya berarti sebenarnya. Dibanding Kickboxing K1. Iya. dibanding Bikin olahraga buat lain. TV supaya gak berdarah. Maksudnya lebih minim darah. Terus kan bener-bener juaranya masih hidup semua. Juara dunianya tuh. Iya. K1 dan MMA sebenarnya berarti Hampir seumuran ya iya, sepantar. Ngikutin umur UFC aja tuh. Iya. Iya. Gue pas UFC. nonton, kalau gue hidup 70 tahun lalu gitu ya, kick striking nih. Udah tahu ya.
Karena kan gue bilang kick striking wangsit itu. Damn, Orang pertama yang gue sebut nama kick striking adalah Sardo. real. Waktu kita lagi strolling around di Thailand. Di Thailand, jalan-jalan. Duh gue mau bikin nih. Tapi itu udah lama banget. Lama banget. Maksudnya gue taruh di kantong tuh udah lama gitu. Baru lu kasih tahu, Duh gue mau ini. Hah, kick striking. Kick striking. Sebenarnya supaya I semua aja sih. I semua. Kick striking. Oh. Iya. Kan kalau kickboxing ada O-nya. Oh. I-O-I gitu. Boxing O-I. Ah mau I semua. Gak bercanda. Ntar dimasukin Wikipedia. Udah ada Wikipedia-nya Pak. Oh iya, udah ada Wikipedia ya loh. Terus ini ya apa? Sejarah kick striking. Terus ada yang tentang karena supaya hukum vokalnya I semua. Pranala luar. Podcast ini. Yeah. Aduh. Terus ini. Amir Zolfi versus Haris Haikal. Ini kesempatan. Kalau menurut gue Haris Haikal. Karena Haris Haikal tuh lapar banget. Gue tiap nonton UFC dan lain sebagainya, ya betul di atas ring skill utama, tapi rasa lapar fighter tuh faktor plus yang bisa change the whole thing. Joshua Fan. Real, Joshua Fan. Nah, terus Haris Haikal gue ngeliat lapar banget dari Beres Beyond 7. Dia nyamperin gue, nanya-nanya. Mungkin karena itu waktu itu scene 51 lagi ngeliat ini banget ya, Aman Cowboy kali ya. Terus Aman Cowboy mention udah pernah ngalahin Haris Haikal. Jadi kayak Haris Haikal tuh kayak pengen nge-proof gitu. Ini gue nih 51 yang terbaik nih gitu. Dan untuk dia diadukan dengan Amir Zolfi yang sekarang duduk di ranking 1. Menurut gue pas banget buat Haris Haikal buat makin lapar gitu. Kayak nih gue kasih lu main supaya lu terpuaskan rasa laparnya. Ditambah ini kesempatan lu langsung jadi ranking 1 di 51. Menurut gue itu sangat lapar. Kedua Amir Zolfi setelah fight lawan Charles Ebu kan dia sedang lagi ada di losing streak kan sebenarnya. Walaupun di luar ya. Ya di luar dan dia main di 54 kilo sih Ya, sebenarnya. tapi ya menurut gue Haris Haikal sih. Haris Haikal. Gue setuju Haris Haikal adalah salah satu living proof bahwa rekor bukan segalanya. Dia masuk Beyond rekornya 10-7. Dan dia banyak kalahnya dulu sebelum dia menang. Jadi gue itu juga yang mau gue injek ke fighter-fighter Beyond gitu bahwa ya kalah tuh iya. apa-apa gitu. Nggak mendefine karir lo keseluruhan. Iya gitu. Part of the journey aja. Terus Aditya versus Basir tadi udah ya. Udah. Juang versus Kakabayan. Seru. Juang nih something special sih kalau menurut gue. Baru 2-1 kemarin. Iya. Sebagai orang yang merantau dari Sabu, pulau terpencil ke ibu kota cuma untuk melihat saudara-saudaranya, terus ngeliatin abangnya Erson latihan-latihan, terus cobain latihan, terus fight debut langsung pro ke Malaysia, kalah-kalah, terus kemenangan dia lawan Sung Gokong change the trajectory of his life kalau menurut gue. Bener. Kayak dia mungkin gue nggak tahu, tapi dengan perjalanan karir seperti itu dan waktu itu fight lawan Sung Gokong dan bagaimana semua sorotan mata tuh pengen ngeliat Sung Gokong, dia mungkin ngeliat gue mungkin pelengkap story doang. Tapi ketika dia bisa nge-proof ke dirinya sendiri bahwa dia bisa menang, KO-in Sung Gokong, dia bisa mengilhami gitu. Ini jalur cerita gue nih, gue main karakternya. Dan langsung kelihatan banget kan di press con berikutnya. Kesetrum. Iya. Gayanya langsung lain. Kalau menurut gue sih masih Juang. Karena Kakabayan mantep. Yosvin loh. Kemarin di Beyond Tryout bisa dikalahin. Dapat second count lagi. Tapi MVP Prodigy 1 tuh iya, ya. MVP Prodigy 1 kita. Tapi kalau menurut gue sesimpel ini aja sih. Juang udah pernah ngerasain stage Beyond Madness sesimpel itu. Ya. Umar versus Aaron. Berat sih. 50-50 maybe. 50-50. Siapa yang pecah duluan gitu? Iya. Karena jadi
kemarin Umar bilang dia bakal datang dengan something new. Tapi Aaron tuh yakin bahwa Umar nih ngomong doang kayak gitu karena si Aaron udah nyentil dia tentang you only good moving forward gitu. Jadi kalau Aaron bilang lu gak mungkin bisa ganti change your fight style dalam sebulan. Lu tuh udah ya itu, Umar tuh ya itu yang cuma ngerti maju katanya gitu. Dia sampai nanya ke gua waktu face to face. Lu pernah lihat Umar main mundur? Betapa kebingungannya dia. Itu ntar gue bikin kayak gitu terus Umar bilang, terus lihat gue main angling dan lain sebagainya. Jadi kayak ini sesuatu yang baru lah. Pertama baru. Kedua, ini dua orang yang sangat mengilhami kick striking nih. Jadi kita kayak ngelihat nggak cuma atlet yang berprogres, tapi besok kita ngelihat sebuah rules yang berprogres. Kick striking dibawa to the whole new level sama mereka berdua. Ronald versus Nyong. Seperti yang gue bilang tadi, masih slide. Ya 5-1 Nyong, 4-9 Ronald lah. Tergantung di 1 bulan ini. Gila ini prediksi live TikTok banget ya. 5149 tuh. 5149. Oke, Winona versus DB. Winona. Winona. Sesama alasannya dengan Juang Kakabayan, sesimpel ya Nona udah pernah ngerasain panggung. Karena menurut gua kemarin waktu lawan Emabel, skill wise Winona lebih. Cuma Emabel tuh lebih punya hati aja. Lebih punya hati. Itu bener-bener close fight. Really close fight. Iya. The closest fight that night itu. Can go both ways. Dan Emabel kan kemarin gaya mainnya bener-bener kayak yang amatir gaspol di awal gitu. Terus ronde-ronde akhir habis bensin. Dan bener habis bensin. Cuma pas di ronde-ronde akhir, ronde 4 dia udah napas pakai hati itu. Udah bener-bener. Tapi gak mau, gak ada pukulan gratis gitu. Pokoknya kena satu balas. Dan itu kalah di situ aja. Dan si Winona udah ngerasain panggung showbiz di negara lawan. Seharusnya it's easier this one. Andy versus John. Andy versus John. Ini sesimpel ini aja sih. Karena gue belum pernah ngelihat Andy teruji aja sih. Kalau John kita udah pernah lihat sampai dia dipaksa banget gali ke hatinya kan waktu lawan Turkis. Kalau Andy kan, kalau jawaban dia sih kemarin waktu balas-balas tentang itu, ya bukan salah dia, orang lawannya KO semua. Jadi kita gak pernah lihat sampai sana gitu. Keren, dia emang keren. Keren. Dia emang keren. Pamprang. Ya karena alasan itulah mungkin sama lah 5-1 John. Karena gue belum tahu kalau Andy dipaksa sampai sedalam itu kayak gimana. Amaru versus JK Saragi. Ini berat sih. Kalau ini gue gak biasa. Oh gitu. Ini fun fact, gue udah kasih tahu sih waktu di podcast JK. Dan gue gak tahu, gue udah pernah ngasih tahu sama lu atau belum. Tapi kayaknya lu udah tahu deh. JK itu tuh secara tidak langsung yang bikin gue ada di sini juga. Yang change the trajectory of my life juga. Jadi dulu waktu gue masih YouTube Radio Tempur. YouTube with no face. Ada sponsor masuk. OTT gede lah. Nah dan waktu itu angkanya fantastis lah buat gue yang gue merasa channel gue belum sebesar itu. Dan gue juga belum punya wajah gitu kan. Gue disponsorin buat bikin video campaign tentang Road to UFC. Terus setelah Road to UFC pun masih sponsorin bulanan gitu. Dan lain sebagainya. Sampai one day ya dari sponsor itu akhirnya ketemu Bang Kemal, terus bikin podcast bersama, terus acara nobar, terus ketemu lu, terus akhirnya jadi komentar dan lain sebagainya. Semua berawal dari si sponsor itu. Nah, terus Beyond 3 kita ngobrol tuh di bawah sama Bang JK. Gua, lu sama Bang JK. Terus Bang JK bilang, kan lu yang kenal kan, Bang nih Radio Tempur gitu. Oh kau Radio Tempur ya? Iya Bang, kenapa? Oh kau kenal si ini? Jadi kan si Abang JK juga disponsorin sama si OTT itu kan. Kau kenal si ini? Iya Bang, itu aku yang bilang. Katanya ini ada channel bagus Radio Tempur, masukin dulu. Anjir, jadi selama ini itu sponsor bisa ngelirik channel yang antah berantah ini yang gak punya muka ini dari Bang JK. Gelo. Gila sih Bang JK, sepeduli itu.
Dia tapi emang gila sih. Dia tuh hatinya, iya dia kayak Gepetto Pak. Iya. Dia gila banget Pak. Emang sebenarnya walaupun tengalnya. Betul. Kalau ngomong kayak cuek. Padahal dia tuh semua kalau ngomongin gue pasti ngomongin atlet-atlet muda. Gimana caranya dia naikin fighter lain. Buset sekarang fighter yang di bawah naungan dia 400 orang. Iya. Gak bayar. Dan dia lagi berencana gimana caranya dia bisa kasih makan harian gitu. Buat fokus. Gak ngajar. Bener-bener buat belajar. Mau bikin Dagestan di Simalungun Pak. Cuman pas dia iyahinnya emang rada berat aja sih karena Dagestan. Iya gitu. Yang dia bangun jalan kemarin viral, itu tuh yang terekspos aja. Iya bener. Kebaikan dia, Pak kemana waktu podcast sama gue terus dia cerita-ceritakan tentang dia bangun-bangun bibit atlet. Ternyata bukan setelah dia udah di Amerika dan lain sebagainya. Waktu dia masih berkarir di Indonesia pun dia udah emang seneng ini. Bangun, makanya gue gak heran sih ketika, ya maksudnya siapa gue gitu kebetulan aja Bang JK seneng nonton YouTube gue. Dan itu juga another ini ya, sanjungan buat gue gitu. Ada fighter nontonin channel gue gitu. Sekelas JK gitu. Sekelas JK nontonin gue dan menganggap itu bagus dan merekomendasikan gitu. Emang makanya kalau ditanya prediksi gue gak bias sih. Kecuali dia no face, sudut merah sudut biru mungkin. Nah ya sudut merah. Oh iya. Ya udahlah. Merah. Kalau gue, ya gue happy sih kita bisa di level ini. Gue juga gak nyangka. Kayak dream Pak. Dia Kasaragi gue bener-bener. Ya gue nonton dia dari One Pride. Kudos One Pride. Tanpa One Pride gak akan ada scene profesional sekaya sekarang gitu loh. Mereka yang mulai, mereka yang babat. Terus tiba-tiba ada meletek satu anomali. JK Saragi pemain pengganti. Pemain pengganti main baru selesai fight. Rest. Baru selesai duka juga. Iya. Rest 3 hari terus langsung disuruh berangkat ke Singapura. Persiapan 2 hari. Main. Terus fight KO semua. Spinning back fist. Pertama, kedua Kiwon Bin di straight. Iya, di straight dia pompa bawah, di straight ke atas. Sekuat tenaga, bunyinya juga buset gila banget Pak. Kayak spakbor motor pecah aja. Gue pas lagi denger yang pertama kali lihat itu gila anjir. Ini spakbor motor pecah real. Terus gue nonton langsung nemenin dia weight cut. Pertama kali dia ke featherweight tuh. Itu matters a lot loh buat dia yang lu nemenin itu. Iya, gue coba ini waktu itu gue berusaha seini mungkin lah gue support. Ya doa. Terus gue doa pakai minyak urapan Pak. Tiba-tiba ada wangsit 90 detik paling lama. 90 detik itu Pak jatuh Pak lawannya. Jadi gue sebenarnya kalau secara sentimental sama lah. Ya Kasaragi tuh once gue ngelihat sebagai superhuman juga. Terus tiba-tiba dia ada di Liga Beyond gitu ya. Ya gue thank you juga sama Jesus lah bisa kasih platform yang pantas untuk bisa nerima banyak fighter-fighter. Apalagi kalian belum lihat Beyond Madness 5 ya. Aduh. Makin lama kan Madness Iya. iniin Pokoknya showbiz. bedanya combat showbiz akan selalu terjadi di ibu kota. Itu combat showbiz. Artinya Artinya Madness keliling-keliling nih. harus keliling-keliling mana ya? Keliling-keliling ibu kota juga. Keliling-keliling kota. Nah, Madness tuh diperuntukkan untuk mainstream buat bisa masuk ke TV gitu. Jadi ya kita lihatlah nanti tiba-tiba ada di TV Brunei. Tiba-tiba ada di TV. Ya kita lihat lah guys. Semoga. Terus ya gue happy banget. Terus kayak it's been always fun. Gue podcast sama lu tuh bener-bener dari tadi sebenarnya gue kagak lihat itu kecuali yang prediksi. Kayak kita 3 tahun segini banyaknya yang kita lihat gitu. Dan yang paling gue inget tuh ada satu eureka moment. Eureka moment tuh jadi kayak momen sadar. Gua, lu, Arsi Mufti di ruang tamu itu. Terus gue gitu.
Jangan-jangan ini level 1 kita ya? Baru mau naik level gini rasanya cok. Yeah. Lagi di screensaver. Wah anjir. Iya. Makanya sebenarnya 5% aja udah gue lebih-lebihin itu. Cuma masih jauh banget programnya. Karena kita kita promotor yang baru jalan 3 tahun ini untuk bisa in the same sentences with all due respect kayak One, One, UFC. Itu sebenarnya udah pujian Pak. Bener. Kita anak kemarin sore. Bener. Disama-samain sama yang kayak gitu. Jadi ketika ya lu belum selevel gini. Ya Pak kita masih muda. Tapi lu mau nyanding-nyandingin aja. Berarti secara tidak langsung lu ngeliat kita ke situ dong. Gitu. Makanya damn. Terus kayak makin lama. Dan our love to the sport itu bisa translate ke fans tuh yang paling dahsyat sih. Iya. Energinya tuh nyampe kemana-mana gitu. Biocat. Makanan terbaik, makanan kucing terbaik di seluruh dunia. Yes. Terus apa namanya? Tadi gue mau apa ya? Hashtag Tertranslate. TikTok nomor 2 combat sport di dunia. Berdua men. Nomor 2. Itulah karena Clippersnya juga gokil. 80 fucking billion bro. Damn. 80 fucking billion. Iya. Karena Karena gue cuma mau bilang ya buat brand-brand yang sekarang nih mau journey bareng sama kita, ini saatnya men. betul. Kalian semua bilang bahwa combat sport tuh olahraga pukul-pukulan gak masuk sama ini. Ya maksudnya kan ada sentimen negatif lah. Cuman combat sport doang yang bisa bikin aneh-aneh. Istana negara tiba-tiba Iya, bikin White House. di White House. Tiba-tiba bikin di piramid Giza sebelah sungai. Iya. Cuman combat sport, dan kalau di luar negeri tuh mereka semua mau intek sama itu gitu loh. Jadi Indonesia, Malaysia ini emang saatnya combat sport tuh didukung dari swasta ke swasta, negeri ke swasta, swasta ke negeri. Jadi ini akan jadi ekosistem yang luar biasa banget, dan kita nih masih semuda itu. Kalau kalian mau in this journey gitu loh, let's go. Betul. 80 billion. 80 billion. 80 billion. Iya, dan itu di luar Betul, hashtag. Ini kita sebelum lepas landas nih. Iya. Ayo bareng-bareng biar Iya. terbangnya sama-sama. Ya terus gila pak, 80 billion. Jadi gue gak bener. Iya nomor 1 di Indonesia. Menurut lu apa ya? Balik lagi yang gue bilang kayak gue nggak pernah ngelihat ada Clippers yang seniat itu. Menurut lu apa sih yang bikin bisa kita tuh injek ke fans? Itu dia. Kayak gini. Ini spiritual lagi ya. Oke. Gua diketemuin sama lu, gua diketemuin sama Tesar, Obet, Iqbal, Winpeng, Nakula. Itu semua with a fucking reason gitu. Betul. Anggapannya ya memang lu diketemuin gue diketemuin lu real. Same thing as Beyond 1, Paris versus KJ. Timnas Day. Tiba-tiba 12 juta views. Tuhan yang kasih dan taruh di hati 12 juta orang itu buat klik itu coy. Nggak tiba-tiba orang klik. Lagi Timnas Day, Indonesia versus Palestina, friendly match. Iya. Kok bisa gitu 12 juta tuh nggak make sense gitu. Jadi emang Tuhan yang taruh gitu. 80 juta, 80 billion pak, 80 miliar itu siapa yang allow bro? Betul. Gila 80 billion, jadi kayak ya mereka semua emang cinta aja gitu. Betul. Same thing as God do with the UFC gitu. Iya. Betulnya kita sama UFC cuma beda 2 kali lipatnya doang. Untuk bisa bersanding-sandingan. Dia 160 billion. Untuk bisa bersanding-sandingan sama company yang 30 years bro. Iya. We'll get there. Wih. We'll get there. Gila pak, bener-bener. Mungkin fansnya juga bisa merasakan cinta kita yang kita taruh ke sini. Iya. Jadi cintanya menyebar. Itu sih bener-bener, dan mereka semua tulus gitu ya. Gue gila sih pak. Bener-bener gak nyangka gue. Aneh aja gitu. Ya sama kayak Marapton dikasih ke Reza Arab. Dan teman-temannya itu. Ya betul. Bukan coincidence Iyalah timnya gila kebentuk begitu. 24/7 terus orang yang nonton
3 juta, 4 juta, 5 juta, bisa ngepick di 8 juta. Ngumpulin satu Istora Senayan. Konser terakhir itu. Iya. 6.000 orang, Pak. 6.000 ya sekitaran lah, kurang lebih. Kayaknya nggak make sense itu kalau misalkan dibilang itu a man's work. Betul. Bener-bener gue tuh, dan banyak yang usahanya tuh lebih daripada kita tahu. Iya. Dan gak dikasih. Jadi itu menandakan 2 hal. Kita gak boleh sombong dan klaim apapun dari itu. Dan kita gak boleh sia-siain itu. Jadi kita harus usaha terus. Oke, Itu oke, I see. dua hal yang harus kita lakukan. Jadi kayak fucking bullshit man kalau misalkan gue orang aslinya sombong and we have all the fucking reason to be fucking snobby gitu. Tapi ya bukan cuman karena gue ngerti itu gitu. Gue rasa kayaknya kalian semua juga ngerasa bahwa apa yang kita dapat bukan gak pantas. Gak pantas buat kita sombongin. Tapi memang ternyata Tuhan anggap kita pantas gitu. Dan Tuhan memantaskan kita gitu. Dengan semua masalah dan semua apa yang ada. Jadi kalau dianalogikan, kita ini lagi main di sebuah match yang kita tabrak-tabrak masuk. Kalau kata Ronald siapa yang kena dia yang KO, kita nggak pernah kena. real. Selama ini kita terabas aja. Terabas aja. Selalu, sumpah. Iya. Damn. Gitu. What a blessing sih. Buset Pak, bukan blessing lagi. Bukan blessing lagi, gue setiap malam bersyukur sama bini gue gitu ya. Bini gue kan lagi fokus ngurus anak. Gila, aku tuh bersyukur kita tuh bukan cuma diberkatin ekonomi, keluarga, anak lucu, orang-orang yang ada di kantor yang kita itu tuh benar-benar dahsyat Pak. Karena gue sekarang benar-benar paham orang selalu buka opening TikToknya dengan indies ekonomi. Itu karena indies ekonomi benar-benar parah banget Pak. Iya. Ada ratusan orang, ribuan orang ngambil keuntungan dari orang yang semestinya dapat itu. Terus sekarang banyak orang di layoff gila-gilaan. Buat kalian semua nih penyemangat juga buat kalian ya. Gue berdoa kerjaan dan berkat terbaik buat kalian. Amin. Gue selalu bergetar Pak karena hidup kita kan bersandingan juga dengan angkatan pekerja gitu. Dan banyak banget orang yang kehilangan pekerjaan. Iya. Cuman karena kondisi perusahaannya tidak bisa bertahan gitu. Jadi gue happy banget dipisahkan dari hal-hal itu. Betul. Masih dikasih untung di saat orang ini. Masih dikasih 1 detik. Iya. Intis ekonomi. 1 detik tuh bukan statement buat kita sebenarnya. Iya. Gila Pak. 1 detik tuh statement ya memang buat kita ya bersyukur gitu. Orang tuh masih mau, orang lagi susah banget Pak, parah. Iya. Indis ekonomi dan they willing gitu. They willing. They willing. Mereka menganggap ini beneran kayak kata lu pelipur lara. Itu Iya. Di saat nonton berita sedih. Udahlah cek hashtag Bion aja lah biar happy. Oh di Fighter. Oh ini editan Clipper lah. Tapi happy. Iya, gila dan mereka gila banget sih. Niat banget Pak. Gue akuin. Selevel meme World Cup kemarin Pak. Kita tuh. Bahkan sebelum World Cup. Iya. FVP gue gak lewat tuh. World Cup. Enggak. Iya. Karena gak ngerti bola aja. Tapi memang gak segila dulu Argentina Perancis. Gila tuh Argentina Perancis mau gila Pak. Dan kenapa gue bilang gue adalah orang gak ngerti bola tapi nonton Piala Dunia. Karena ya dulu se-hype itu Pak. Lu ngejaman ini gak Piala Dunia yang biasanya dijual-jual bagan. Iya terus undian kan. Terus per minggu ntar ditulis-tulis sendiri. Kita ke tempat makan. Oh dia masang bagan. Gimana sih kalian sampai sekarang? Oh gini. Iya, tapi dulu ya sekarang udah saatnya combat sport memang. Damn. Bagan pula. Ntar kita lihat bagan nih combat sport. Grand Prix ya. Banyak orang nanya, GP mau dibikin berapa tahun sekali? Sabar dulu apa? Satu dulu Kita aja enjoy belum dulu ngerti. satu.
Kita aja rasa deg-degannya nih ya, jujur-jujuran nih. Udah pernah kita tes di tryout aja tetap deg-degan. Iya. Padahal mestinya lebih seamless harusnya dengan tidak adanya protektor apapun tuh sebenarnya mestinya lebih seamless. Karena KO ya KO. Gue jangankan sampai ke fight day-nya, Los. Tentang promotion week-nya aja gue deg-degan. Kayak pasti something new lah. Pasti something new. Karena pertama ya kali face to face ya kan berdelapan gitu. Ih gitu kan. Pasti something new lah. Dan itu yang gue deg-degan dan gue gak sabar. Karena gue orangnya sangat deg-degan terhadap hal baru sih. Kayak contoh kemarin. Prodigy deg-degan gue. Kan gue bilang kan. Yang gimana lu enjoy gak gitu. Aneh loh dibandingkan Madness sama Showbiz gue lebih deg-degan Prodigy. Padahal tempat kayak di rumah sendiri ZXZ Elite Latihan di Gym. situ, keringat di situ, kencing berak di situ ya Iya bener. terus gak ada yang apa lighting atau bagaimana seperti Showbiz. Tapi deg-degan ya karena itu hal baru. Dan kemarin juga face to face Umar Aaron. Maksudnya face to face gue udah sering tapi karena Bahasa Inggris deg-degan. Jangankan bahasa Inggris, gue kalau atletnya baru kenal gitu kayak misalkan Dibi, Winona baru kenal gitu. Lebih deg-degan megang mereka daripada yang kayak Ronald Nyong yang pasti panas nih. Oh. Duh baru nih gitu. Apalagi nih Grand Prix hari H baru, jauh-jauh sebelum hari H pun baru semua. Tapi sabar, kita nikmati dulu Beyond 8 nih. Kita sedang memasak. Masak apa sih Los gitu ya? Aduh, gue bentar lagi jadi artis nih. Aduh. Terus gimana ya? Sebenarnya kayak gak mau beres ya ini podcast ya. Terus udah mau 2 jam, Pak. Hah? Damn. Gitu ya? Iya. Kan ini Pak, kita sering ngobrol. Iya. Terus kayak aduh Ini sayang direkam gak aja. direkam aja. Iya. Ya kalau ada yang nanya, Bang ini sebenarnya arahnya kemana sih? Ada prediksi Beyond 8, ada bola, ada apa? Iya mak, gue Ngobrol. lagi selo sama ngobrol aja. Terus Iya. dinyalain kameranya. Bener. Gue mau nanya ini dulu deh. Gue mau ngucapin ini dulu deh buat kalian semua yang nonton. Welcome to the promotion week. Ini akan jadi saat yang very enjoyable buat kalian. Akan ada banyak placement match menuju ke Grand Prix. Terus buat atlet-atlet di luar 61, 67 yang ada slot bertanding di sini pakai ini dengan baik. Karena ini akan jadi competitive edge kalian daripada siapapun atlet-atlet yang akan diadu di tahun depan. I really love you all. Semoga kalian bisa enjoy apa yang udah dilakukan sama atlet-atlet dan kita semua tim. Kita akan coba semaksimal mungkin dan tenang. Kalian kan nanya mana lagi yang Dardedor, sabar, tenang, kalem. Ya pokoknya kalian tenang aja lah, santai. Lo ada pesan apa nggak? Pesan gue, Iya. jangan lupa saksikan Beyond 8. Disiarkan langsung dari Teknik Sinar Senayan. Live pay per view di video 69.000 di Indonesia, 18 ringgit di Malaysia dan $8 di seluruh dunia. Itu jangan nonton bajakan. Lu aja. Terus ya gue happy aja lah, gue happy. Terus jangan lupa live on membership tanggal 7 ini 10 hari dari sekarang akan ada Prodigy. Ini Prodigy fight card terbanyak nih. Kemarin cuma 10, sekarang 15. Wow. 15, jadi kalian gak akan rugi. Kalian jangan lupa langsung aja ke YouTube Beyond Combat. Kalau YouTube ini itu kalian membership bisa nonton pertandingan Beyond sebelumnya. Selo ZXZ ya. Ya di Selo ZXZ. Tapi kalau kalian di Beyond Combat kalian membership bisa nonton live Prodigy, ZXZ Prodigy series itu di YouTube-nya Beyond Combat ya guys ya. Terus apa lagi ya? Dan live kita. Dan live kita ya. Nanti kita akan live lagi setelah ZXZ Prodigy series sebelum Beyond 8. Terus udah deh, gue cuma minta kalian enjoy aja, santai aja buat kalian semua yang baru nonton ataupun udah lama nonton. Nikmati setiap lekak-lekuknya. Terus terakhir paling pesan lu apa tuh? To infinity. Welcome to the promotion of Beyond 8.
Sardo Simanjuntak. Iya, mana pesan buat Bion? Buat Bion 5 tahun ke depan. Bion 5 tahun ke depan, kalau bahkan pertanyaan buat ngasih pesan buat Bion 5 tahun ke depan aja udah doa. Berarti Bion sampai 5 tahun ke depan pun masih ada. Ih, harus lah. Harus. Tetaplah menjadi platform yang merubah hidup banyak orang. Tetaplah menjadi platform yang... Kok gue jadi terharu ya? Tetaplah menjadi platform yang membuat banyak orang bisa menggantungkan harapan. Dan tempat gue juga bisa menggantungkan harapan. Dan tetaplah menjadi tempat gue percaya bahwa ini life calling gue. 5 tahun lagi Sardo udah nikah lah ya. Amin. Podcast sebelumnya bahas kriteria sekarang. Iya. Makin nempel dah. Dem, Bion ngasih segalanya pak. Apa jodoh-jodoh. Gak. Jadi mau ngelamar di tengah ring dan dia. Gimana? Itu enak bahas di luar podcast aja lah ya. Ya gue berdoa yang sedemikian lah. Banyak doa gue. Buat gue ya Bion kayak anak gue sebelum Ilya bahkan. Ya semoga kita bisa terus berjuang dengan spirit yang sama. Amin. Jangan pernah kita mengerjakan hal ini untuk kemagahan dan gagah pintar diri kita sendiri. Dan semoga dengan kita mengerjakan hal ini semua, ini berbalik ke kita dan komunitinya sih lebih lagi. Jadi ya gue sesek sebenarnya ngomongnya, makanya dari tadi gue pegang ini anjir. Itulah. Semoga 5 tahun ke depan akan jadi 8 tahun yang bulat, infinite ya. Pas. Terus kita lihat lah. Ya sih sekarang udah tahun berapa ya? 30. 33 ya? 34 ya? Gila, it's a long time 34. Orang 34. Gue aja belum ke 34 gitu. Sama. Manusia gitu. Ini Iya. company. Company yang ngerjain orang-orang dewasa semua ya. Gue juga masih 26, jadi gue belum kebayang kayak 34 tahun lagi kayak apa ya. Iya, jadi kayak kita lihat lah berkembangnya gimana. Gue berharap kita beneran Indonesia terlebih lagi bisa jadi hard and hub combat sport di Asia. Stadion itu udah berdiri. Hematnya gak usah lama-lama ya. Stadion berdiri berarti harus hemat lagi Pak. Ya semoga ya kalau soal nikmatin hidup nantilah gampang. Yang penting kita semua bisa nikmatin ini, banyak atlet yang bisa nikmatin ini, semua tim-tim gua terlebih lagi ya. Gila gua such a bless sih. Gua kemarin nonton Odysseus. Lu nonton juga kan? Nonton. Gue bilang ini krunya gak ada apa-apa sama tim gue. Orang ngelawan, krunya ngelawan. Kata gue. Tolong banget kata gue, bagian banget. Gimana gak satu persatu ngilang. Ngelawan mulu. Leadernya malah ditipu. Lu jaga di bawah aja, gue ke atas. Ujung-ujungnya ditolongin. Goblok banget aja. Tapi ya gitulah kalau gue adalah Odysseus, selamat semua itu. Goblok atau Odysseus. Goblok. Kalau gue jadi Odysseus, pas yang ngejar ada yang dia bakar, gue ambil kain di situ, gue bikin lagi layar yang ini biar majunya cepet. Tinggal. Iya, gue Odysseus. Spoiler nih. Hah? Udah pada nonton. Udah tanggal nonton 27 lah, mah. 27. Ya, cuman gitulah, gue sebegitu beruntungnya lah punya
tim gue yang ada di sini, jadi gue berharap bisa menua bersama platformnya. Bukan cuman bisa berbuah tapi berakar, karena itu lebih penting lagi. Terus udah cukup. Ntar lah, kita masih banyak lagi episode bersama. Masih banyak lagi nih Semoga podcast. dokumenternya bisa tayang tepat waktu. Rencananya tahun ini? Rencananya awal tahun depan. Tease dong tentang apa? Tentang perjalanan Beyond menuju World Grand Prix. Oh berarti kulminasinya di Grand Prix itu? Kulminasi lagi. Level satunya itu Grand Prix. Ya, akhir dari level 1 apa level 2 ya Grand Prix ya. Ya gak tau dah gue. Oh gitu dah. Ngeri. Disiarin di bioskop? Gak, gratis. Oke. Gratis aja lah. Iya. Oh membership duluan. Tuh dari sekarang. Membership duluan aja deh. Kasih. Upload udah bisa collab kan ya? Oh iya benar. Membership duluan, clippingnya ramai langsung di TikTok. Oh ini videonya. Gak 2 jam dong. Oh iya. Klip 2 jam. Ini kayak film-film drama Cina part 1, part 3 gitu. Scroll. Ya part 2-nya mana men gitu. Ya tapi ntar lah membership duluan. Alright. Apalagi ya? Udah sih. Lu ada pesan lagi gak? Udah. Buat lu 5 tahun masih yang kemarin lah ya. Masih. Gue juga ya semoga kita semua bisa beranak cucu. Memenuhi bumi dengan mindset ini. Dengan mindset ini kita semua nih, tim kita memenuhi bumi beranak cucu. Satu komando. Bumi ini langsung ini Pak. Apa? Bisa jajah Mars. Pikirannya maju ya. Saturnus kita ambil cincinnya. Ya. Kita lamar galaksi lain. Iya. Enak kan? Lu mau pindah kemana? Ada travel yang pakai sayap tadi bisa pindah. Iya. Kita bikin Beyondnya fight antar galaksi. Gua mau jadiin bumi heart and hub galaksi. Cristiano Ronaldo dulu iklan Yang mana nih? sempet kalah sama Alien. Oh tahu. Kita bales juga. Di Combat Sport ya? Iya. Tapi rulesnya kick striking. Mana. Penguasa galaksi kita bos kan. Iya karena kita ada di galaksi. Rulesnya kick striking antisipasi aliennya tangannya 6 ya kan? Mau 6 kayak tetap aja clinchingnya cuma Iya bener dia No gak bisa resting clinch, ngapain. No iya. resting clinch. Jadi dia gak bisa pegang terus dipukul gitu gak bisa. Gak bisa. No resting clinch. Langsung clinch. dipes sama Aryo Keras. Sama Aryo Keras. Strike! Strike! Fight with honor. Tiba-tiba Bang Ari jadi celestial gitu ya. Aryo Keras. Kalau Zakaria Pesuruh break. Mata jain. Kalau Zakaria Pasarbu ini only Alawet. Only Alawet. On attack. Ya, itu dia. Itu namanya Banglis. Kalau Renggo? Welcome to the main event. Hey. Gila ya, akhirnya kita punya main event 67 kg lagi Pak. Setelah Randy. Oh iya digelar di 67 Gila ya? ya KJ pernah main 67 ya. Iya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton live on pay-per-view di video 69 ribu di Indonesia, 18 ringgit di Malaysia, 8 dolar di seluruh dunia. Ini kalau nggak diberhentiin di 200,5 jam ya ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Jangan lupa subscribe ke Radio War, Radio Tempur. Terus tolong setiap hari Sardo di DM ya. Bikin ada in my life dong. Bang. Konten. Iya, Sardo. Siap. Sama apalagi lu mau apalagi di request di DM-nya. Eh, Jangan DM yang jorok-jorok dia udah ada yang punya ya. iya. Iya pokoknya disuruh konten lah Sardo ini. Guys, menurut kalian kalau gua nge-live bagus gak? Ya live lah. Live. Di YouTube. Double stream TikTok. Live main game. Main game lah. Ntar lah kita coba. Testing. Ngobrol aja Ngobrol ya. Makasih guys buat kalian semua yang nonton. Udah mau apa lagi? To Infinity? To Infinity and Beyond, yeah!
lupa beli Bioket di supermarket terdekat dan juga di pet shop terdekat. Bioket ini adalah makanan kucing paling asli ya. Ini dengan teknologi canggih Ingravy jadi menambah nafsu makan dan juga membuat pencernaan kucing Anda semuanya jadi mantap gitu. Tidak ada problem. Terima kasih buat kalian semua yang udah cinta Anabul dan juga cinta Bion. I love you Bion dan Anabul. Bye. Bentar. Jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.